Tunanganku membawa selingkuhannya untuk tinggal di rumah kami. Aku berpura-pura akan pergi untuk perjalanan bisnis. Aku mengemasi barang-barangku dalam diam. Dan 10 menit setelah aku berbalik, aku setuju untuk menikah dengan pria lain. Ketika dia menyadari apa yang telah terjadi, dia menjadi gila karena penyesalan. Aku masih ingat malam itu dengan sangat jelas. Itu adalah sebuah malam. Hanya 3 bulan sebelum hari pernikahan kami. Aku menyeret koperku melewati pintu depan mansion kami di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Dalam benakku, aku masih menghitung-hitung bagaimana cara menunjukkan pada Baskara kontrak yang baru saja kuselesaikan. Tapi dalam waktu kurang dari 10 menit, aku tahu hidupku telah mengambil arah yang sama sekali berbeda. Tepat di sebelah rak sepatu di lobi masuk, ada sepasang sepatu hak tinggi wanita berwarna krem, dihiasi dengan perangkat keras desainer yang mewah. Jenis alas kaki mahal, yang pada pandangan pertama menunjukkan bahwa pemakainya lebih menghargai kemewahan daripada kepraktisan. Itu bukan milikku. Aku membeku sejenak, tanganku masih mencengkeram gagang koperku, dan menatap Pak Budi, manajer rumah tangga kami, yang sedang berjalan keluar dari dapur. Dia menatapku, bibirnya sedikit bergetar, wajahnya menegang kesakitan, seolah dia baru saja menelan sesuatu yang luar biasa pahit. "Nyonya Kirana, Anda sudah pulang." Itu hanya sapaan biasa, tapi aku mendengar perubahan di dalamnya. Sebelumnya, semua orang di rumah ini, dari pengurus rumah tangga hingga sopir, memanggilku Nyonya Kirana dengan nada akrab dan hormat. Hari itu, Pak Budi masih menggunakan panggilan yang sama, tapi matanya dipenuhi rasa malu yang tak tertutupi. Seolah-olah dia tidak tahu apakah harus membawa koperku ke kamar utama atau bertanya apakah aku lebih suka kamar yang berbeda. Aku tidak menanyakannya satu pertanyaan pun. Bagi orang dewasa, rasa sakit yang paling dalam seringkali terletak di sana, tahu persis apa yang sedang terjadi, tetapi mati-matian berusaha menjaga sisa-sisa martabat terakhir. Aku mengganti sepatuku dan mendorong koperku masuk. Suara roda di lantai marmer yang menghilap menggema dengan tajam. Semakin jauh aku berjalan, semakin besar, semakin kosong, dan semakin dingin rasanya rumah itu. Di lantai 2, pintu kamar utama sedikit terbuka. Bahkan sebelum aku bisa menyentuh gagang pintu, suara tawa seorang wanita menyelinap keluar dari celah sempit itu. Itu adalah tawa yang panjang dan manis memuakkan, yang sering disalahartikan oleh pria sebagai kelemahan, tetapi yang hanya perlu didengar sekali oleh wanita untuk diingat seumur hidup. "Baskara, ini bagus. Butuh waktu lama untuk memilih warna ini. Sangat cocok dengan spraynya." Berdiri membeku di luar celah pintu yang sempit, aku melihat Saskia berdiri di tepi tempat tidur. Dia mengenakan gaun tidur sutra kuning pucat, memegang jubah satin. Di kakinya ada koper terbuka dengan kosmetik, parfum, dan produk perawatan kulit yang berserakan di karpet berbulu tebal. Kelihatannya seperti pindahan resmi. Aku sudah tidur di tempat tidur itu selama 2 tahun. Aku sendiri yang memilih spray sutra abu-abu tua itu bulan lalu. Saat itu, Baskara memberitahuku bahwa mengganti skema warna adalah untuk mengubah keberuntungan kami, mempersiapkan kami untuk kehidupan pernikahan kami yang baru. Sekarang aku mengerti, bukan keberuntungan yang dia ubah, melainkan wanitanya. Baskara bersandar di kepala tempat tidur, mengenakan jubah sutranya dengan sebatang rokok terselip di antara jari-jarinya. Ekspresinya begitu tenang dan berbahaya hingga membuat siapapun bergidik. Dia menatap Saskia dan berkata, ringan seperti bulu. "Kalau kamu suka, biarkan saja di sana. Jadi aku bisa menggunakan ruang lemari kosong di seberang, kan?" Saskia menarik pintu lemari pakaian. Suaranya merendah, memainkan peran sempurna sebagai penyusup yang ingin mencuri segalanya dari yang pertama, sambil berpura-pura tidak bersalah. Tapi pakaian Kirana masih di sana. Aku takut dia salah paham dan mengira aku mengambil tempatnya. Ruangan itu hening selama sekitar 3 detik. Kemudian Baskara mematikan rokoknya di asbak meja samping tempat tidur dan berkata dengan tegas, "Kamu akan tinggal di sini. Kamu tidak perlu merasa menjadi yang kedua." Pada saat itu, aku mendengar dengan jelas sesuatu pecah di dalam diriku. Bukan ledakan yang keras dan dahsyat, tetapi retakan yang sangat kecil dan sangat dalam, seperti retakan yang menjalari kaca jendela. Awalnya, setipis rambut, tetapi cukup untuk memastikan kaca itu tidak akan pernah utuh lagi. Saskia tertawa dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. "Kamu baik sekali padaku." Aku tetap berdiri di luar pintu. Tanganku mencengkeram gagang koper begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Kuku-kukuku menancap ke telapak tanganku hingga terasa perih. Rasa sakit fisik yang sangat nyata itu membuatku benar-benar sadar. Aku berbalik dan melihat pantulanku di cermin koridor. Blazer pesanan khususku masih rapi. Rambutku terikat rapi, lipstikku masih sempurna, sepatu hak tinggiku masih berkilau. Hari ini aku terbang dari Singapura kembali ke Jakarta. Aku langsung dari Bandara Soekarno-Hatta ke pertemuan dengan mitra, dan melewatkan makan siang hanya untuk menyelesaikan proyek properti di Jakarta Selatan,
yang sudah diincar Baskara selama setengah tahun. Kupikir aku akan pulang lebih awal, makan malam bersamanya, dan memberinya kabar baik. Aku tidak pernah menyangka bahwa dialah yang akan memberiku kabar. Pertama, aku mendorong koperku kembali ke lantai bawah. Pak Budi masih berdiri di dekat pintu, mengawasiku, gumpalan yang terlihat jelas terbentuk di tenggorokannya. "Nyonya Kirana, di kamar mana saya harus meletakkan ini?" tanyanya. "Di kamar mana? Bukan haruskah saya bawa ini ke kamar Anda?" Hanya satu kalimat itu sudah cukup untuk memberitahuku bahwa di rumah ini, bahkan para staf pun mengerti. "Kamar utama bukan lagi tempatku. Taruh di kamar tamu di lantai pertama untuk saat ini," kataku. Suaraku anehnya tenang. Mungkin ketika rasa sakit mencapai ambang batas tertentu, kau bahkan kehilangan energi untuk gemetar. Kamar tamu di lantai pertama sudah lama tidak digunakan. Tirai tebalnya tertutup rapat dan udaranya berbau apek yang samar. Aku duduk di tepi tempat tidur, menyalakan layar ponselku, lalu mematikannya lagi. Jam berganti dari 21.10 menjadi 21.22. Di lantai atas terdengar suara langkah kaki. Saskia mungkin sedang menyelesaikan riasannya di tempat yang dulu adalah meja rias milikku. Aku menekan sebuah nomor. Orang di seberang sana menjawab dengan sangat cepat, tetapi tidak berbicara lebih dulu. Pria itu selalu seperti itu. Pria yang hemat kata, tenang, menunggu orang lain membuka mulut. "Ini aku," kataku. Aku tahu, suara dewa rendah, terdengar seperti secangkir kopi kental, yang dibiarkan dingin di tengah malam. Aku menelan ludah sekali, lalu bertanya langsung. "Tawaranmu sebelumnya, apa masih berlaku?" Keheningan menggantung di telepon sejenak. "Kamu yakin?" "Aku yakin." "Kalau begitu, aku menunggumu jam 9 pagi, di depan kantor catatan sipil." Aku menutup telepon dan pergi membuka tirai. Di luar, taman pribadi mansion diterangi oleh lampu lanskap. Barisan bunga hydrangea putih yang melapisi jalan setapak sedang mekar penuh. Aku sendiri yang memilih bunga-bunga itu. Aku telah menginstruksikan tukang kebun tentang cara merawat setiap petak bunga. Aku bahkan berpikir untuk menanam bunga wisteria di sepanjang teras setelah menikah. Karena ibuku selalu bilang bunga itu kuat, mudah tumbuh, dan wangi. Baskara tidak mengubah bunganya. Dia hanya mengubah orang yang ada di sisinya. Ponselku bergetar lagi. Itu adalah postingan baru dari Saskia, sebuah selfie di cermin yang diambil di samping tempat tidur. Dia mengenakan gaun tidur kuning yang sama, rambutnya tergerai, bibirnya melengkung membentuk senyum setipis silet. Keterangannya hanya 2 kata. Pelabuhan aman. Lokasi yang ditandai adalah mansion kami di Pondok Indah. Aku menatap layar selama beberapa detik. Lalu aku menekan tombol suka. Kurang dari 1 menit kemudian, postingan itu menghilang. Dia mungkin tiba-tiba ingat bahwa dia lupa memblokirku. Atau mungkin dia tidak lupa, tetapi sengaja membiarkannya agar aku melihatnya, hanya untuk memutar pisaunya. Tapi itu tidak masalah. Aku sudah menyimpan tangkapan layarnya, bukan hanya foto itu. Di ponselku, aku juga punya tanda terima gelang berlian yang dibeli Baskara untuk Saskia, jadwal perjalanan bisnis palsu mereka yang cocok, dan beberapa foto yang diam-diam dikirimkan oleh asistennya kepadaku selama beberapa bulan terakhir. Aku tidak pernah membuat keributan, tidak pernah mengamuk, tidak pernah menangis dan bertanya mengapa. Bukan karena aku murah hati, tapi karena aku sedang menunggu cintaku padanya benar-benar lenyap, menunggu alasan yang cukup kejam untuk membuatku memutuskan hubungan. Malam itu, aku mendapatkan keduanya dalam jumlah yang cukup. Pukul 6 pagi keesokan harinya, aku berganti pakaian dengan gaun merah marun yang dalam. Aku merias wajahku sedikit lebih teliti dari biasanya dan mendorong koperku keluar dari kamar tamu. Melewati kamar utama, aku berhenti dan mengetuk. Orang yang membuka pintu adalah Saskia. Dia mengenakan kemeja kebesaran milik Baskara. Ujungnya mencapai pertengahan paha, bertelanjang kaki dengan wajah tanpa riasan, tetapi matanya bersinar penuh kemenangan. "Kirana, kamu bangun pagi sekali. Butuh Baskara untuk sesuatu?" Sebelum aku sempat menjawab, Baskara keluar dari kamar mandi dalam. Dia sedang mengikat dasinya. Saat melihatku, dia berhenti sejenak. "Ada apa?" Nada bicaranya sangat berbeda dengan yang dia gunakan pada Saskia. Dengannya, itu memanjakan dan lembut. Denganku, itu kering dan sangat profesional. Seolah-olah kami bukan pasangan yang bertunangan, melainkan hanya mitra bisnis keluarga. Aku menatapnya selama beberapa detik sebelum berbicara. Perusahaan mengirimku untuk perjalanan bisnis ke Boston selama sekitar seminggu. Baskara mengerutkan kening. Selama itu, aku tersenyum tipis. "Apa kamu benar-benar peduli?" Pertanyaan itu membuatnya tercekat sejenak. Saskia dengan lembut menyela, melingkarkan lengannya di bisep Baskara. "Jangan khawatir tentang apapun, Kirana. Semoga perjalananmu menyenangkan.
Aku akan ada di sini di rumah untuk menjaga Baskara. Di rumah? Dia mengucapkan dua kata itu dengan begitu enteng seolah-olah dia adalah pemilik rumah yang sebenarnya. Aku menatap lurus ke wajah Saskia selama 3 detik, lalu aku mengalihkan pandanganku kembali ke Baskara. Kalau begitu, aku serahkan dia padamu. Aku berbalik dan berjalan menuju puncak tangga. Tiba-tiba Baskara memanggilku. Aku berhenti dan menoleh ke belakang. Dia tetap diam selama 2 detik yang panjang, dan akhirnya hanya berhasil mengucapkan satu kalimat. Hati-hati di jalan. Aku mengangguk. Aku tahu, dari saat aku berdiri di depan pintu sampai saat aku berbalik, pria yang pernah berlutut untuk melamarku hanya mengucapkan segelintir kata. Tidak ada kata untuk memintaku tinggal. Tidak ada penjelasan, dan tentu saja tidak ada permintaan maaf. Aku menuruni setiap anak tangga, hatiku menjadi sedingin air es. Ketika aku sampai di gerbang depan, matahari pagi sudah terbit. Aku menoleh ke belakang ke arah mansion yang pernah kukira akan menjadi rumahku. Di balkon lantai 2, Saskia memegang secangkir kopi, menatapku. Dia mengangkat cangkirnya seolah-olah bersulang untuk kepergianku. Aku mengangguk kecil sebagai jawaban, tapi aku tidak melambai padanya. Aku mengucapkan selamat tinggal pada tahun-tahun bodoh dalam hidupku sendiri. Begitu aku masuk taksi, aku menelepon Darmawan, pengacara perusahaanku. Darmawan, aku butuh kamu menyiapkan perjanjian pranikah untukku. Aku butuh hari ini. Telepon hening karena terkejut. Tapi pernikahanmu dengan Baskara kan 3 bulan lagi. Kita tidak perlu terburu-buru. Aku menatap lurus ke jalan di depan. Suaraku begitu ringan hingga terasa asing bahkan bagiku sendiri. Bukan untuk Baskara, aku akan menandatanganinya dengan orang lain. Aku tiba di kantor pengacara Darmawan tepat pukul 8.01.15. Jalanan Jakarta belum sepenuhnya padat. Cahaya matahari pagi melukis garis-garis pucat di gedung-gedung pencakar langit berkaca. Tampak sangat indah. Tapi ketika hati seseorang mendingin, bahkan pemandangan terindah pun terasa seperti latar yang salah tempat. Aku keluar dari taksi, memegang tas di satu tangan dan koper di tangan lainnya. Berjalan melintasi lobi besar, bunyi ritmis sepatu hak tinggiku menggema di lantai marmer. Setiap langkah terasa sangat mantap. Begitu mantap hingga aku terkejut sendiri, karena jika ini adalah aku setengah tahun yang lalu, hanya memikirkan untuk meninggalkan Baskara akan membuat duniaku berputar pada porosnya. Darmawan sudah menunggu di kantornya. Dia hampir 10 tahun lebih tua dariku, seorang pria yang teliti dan tidak banyak bicara. Selama bertahun alasan, dia telah menangani banyak dokumen hukum untuk perusahaan Baskara dan juga yang ditugaskan untuk mempersiapkan perjanjian pranikah untuk pernikahanku yang akan datang. Ketika dia melihatku menyeret koper, dia sedikit mengernyit dan menuangkan segelas air hangat untukku. Kirana, apa ini serius? Aku duduk di hadapannya. Aku meletakkan ponselku di atas meja. Layarnya masih menunjukkan foto Saskia dalam gaun tidurnya di dalam kamar utama. Di latar belakang ada sudut tempat tidur dan lampu samping tempat tidur desainer yang kupilih saat kami pindah ke mansion. Aku tidak bercanda tentang pernikahan, kataku. Darmawan memakai kacamata bacanya, terdiam selama beberapa detik, lalu bertanya, siapa pihak lainnya? Dewa Nusantara. Dia langsung mendongak, jelas dia tahu nama itu. Di kalangan keuangan dan properti kota ini, tidak ada yang tidak mengenal Dewa, bos grup Nusantara penuh rahasia, dingin, tegas, seorang pria yang bekerja tanpa meninggalkan ruang 1 sentimeter pun bagi para pesaingnya. Namun, anehnya, dia tidak pernah terlibat dalam satu pun skandal asmara. Bertahun-tahun yang lalu, ketika aku mengambil gelar MBA, Dewa adalah alumni paling terkenal dari angkatan di atasku. Sekarang dia adalah nama yang bahkan Baskara tidak bisa sebutkan tanpa sedikit pun rasa gentar. Apa Dewa benar-benar setuju? Aku meneleponnya tadi malam. Darmawan tidak lagi mencampuri kehidupan pribadiku. Profesional di bidangnya mengerti bahwa terkadang terlalu banyak bertanya hanya membuat orang di seberangmu lebih sulit menjaga ketenangannya. Dia membuka laptopnya, menarik setumpuk file ke arahnya, dan bertanya, seberapa ketat persyaratan yang kamu inginkan? Aset terpisah sepenuhnya, utang terpisah, batasan keuangan jelas, transparansi penuh. Dia menatapku, suaranya melambat. Kamu tidak percaya padanya? Bibirku sedikit melengkung, tetapi senyum itu sama sekali tidak ada kegembiraan. Ini bukan tentang tidak percaya padanya. Ini tentang aku tidak bisa lagi percaya pada konsep selamanya. Begitu aku menyelesaikan kalimat itu, ponselku bergetar. Layar menampilkan nama Baskara. Aku menatapnya sejenak, lalu membiarkannya bergetar hingga berhenti. Kurang dari setengah menit kemudian, panggilan kedua masuk. Lalu yang ketiga, Darmawan diam-diam mendorong kertas-kertas itu ke arahku, seolah memberiku sesuatu untuk dilakukan agar aku tidak perlu melihat nama itu. Aku melihat klausa-klausa itu, membacanya dengan cermat.
Di mana perlu diubah, aku ubah. Di mana perlu ditambahkan, aku tambahkan. Di luar jendela kaca, matahari bersinar lebih terang. Tetapi di dalam dadaku, semuanya mendingin setiap detik. Pada panggilan kelima, aku akhirnya menjawab. Di seberang sana, Baskara tidak bertele-tele. Suaranya serak dan tergesa-gesa, seolah-olah dia telah menghabiskan sepanjang pagi mengejar sesuatu yang tidak bisa dia raih. Kamu di mana? Di tempat yang seharusnya aku berada. Kirana, aku tidak sedang ingin bermain tebak-tebakan denganmu. Mendengar itu terasa tidak masuk akal. Bahkan pada saat ini, dia masih berpikir aku sedang merajuk. Dia masih percaya aku hanya bertingkah. Menunggunya untuk mundur dan meminta maaf. Dia tidak pernah benar-benar percaya bahwa aku akan bisa keluar dari hidupnya. Jadi, apa maksudmu? Pulang dulu. Kita bicara. Aku menoleh untuk melihat keluar jendela kaca dan melihat pasangan muda menyeberang jalan. Suaminya menggendong bayi, istrinya membawa tas kanvas, langkah mereka lambat tapi sangat sinkron. Itu adalah pemandangan yang begitu biasa, tapi membuat tenggorokanku tercekat. Rumah yang mana? Tanyaku dengan sangat lembut, sisi lain benar-benar hening. Aku bisa mendengar dengan jelas napasnya yang tercekat. Mungkin saat itulah, Baskara menyadari bagaimana satu kata bisa berubah menjadi pisau. Rumah yang mana? Mansion tempat dia memindahkan kekasihnya? Atau tempat yang dulu menjadi rumah kami, tetapi yang dia hapus secara pribadi tadi malam? Kirana, aku memotongnya. Kalau kamu menelepon untuk menanyakan apakah aku sudah sampai di Boston dengan selamat, aku sudah sampai. Kalau kamu menelepon untuk membicarakan hal lain, aku sibuk. Aku suruh kamu pulang. Berhentilah bersikap tidak rasional. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, aku tertawa terbahak-bahak. Darmawan menatapku sebentar, lalu menunduk, berpura-pura membaca kertas-kertasnya dengan sopan, memberiku sisa privasi terakhir. Aku yang tidak rasional? Tanyaku balik. Kamu membawanya ke kamarku, membiarkannya menggunakan lemariku, tidur di tempat tidurku, dan kamu bilang aku yang tidak rasional? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu apa? Saskia hanya tinggal sementara. Aku memejamkan mata sejenak. Ada kebohongan yang begitu buruk sehingga mendengarnya bahkan tidak lagi menimbulkan rasa sakit, hanya terasa menggelikan. Tinggal sementara dengan gaun tidur sutra. Tinggal sementara dengan postingan penanda lokasi rumahmu. Tinggal sementara dengan koper penuh kosmetik dan pakaian yang dijejalkan tepat di kamar tunanganmu. Suara Baskara langsung mengeras. Siapa yang memberimu hak untuk mengintip ponsel orang lain? Siapa yang memberimu hak untuk begitu usil? Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, aku benar-benar merasakan sesuatu di dalam diriku menjadi sedingin es. Pada akhirnya, orang yang bersalah selalu ahli dalam membalikkan keadaan, mengubah yang dikhianati menjadi penjahat hanya karena menemukan pengkhianatan. Aku tidak mengintip. Aku mengubah cara memanggilnya, secara alami, seperti memotong kebiasaan yang terinfeksi dalam darahku. Kalian berdua membuat diri kalian sangat kotor. Bau busuknya ada di mana-mana. Aku akan menciumnya bahkan jika aku tidak mau. Dia terkesiap. Kirana, jangan bicara seperti itu. Aku sudah bicara sangat sopan. Aku langsung menutup telepon setelah kalimat itu, mematikan ponselku, dan meletakkannya menghadap ke bawah di atas meja. Darmawan menunggu beberapa detik sebelum berbicara. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jawabku seketika, karena jika aku ragu sedetik pun, aku tidak yakin bisa mengucapkan kalimat itu tanpa celah. Sekitar pukul 9, Darmawan telah mencetak semua dokumen. Aku menandatangani di tempat yang perlu kutandatangani, penaku mantap, tidak bergetar sedikit pun sampai halaman terakhir. Ketika aku melihat baris tentang status perkawinan, pergelangan tanganku berhenti sejenak. Darmawan mendorong folder itu sedikit ke samping. Suaranya merendah. Kirana, mungkin tidak pantas bagiku untuk mengatakan ini, tetapi jika kamu ingin berubah pikiran, masih ada waktu. Aku menatapnya. Aku tidak akan berubah pikiran. Apa kamu mencintai pria yang akan kamu nikahi? Aku terdiam selama beberapa detik, aku tidak tahu. Itu adalah jawaban paling jujur yang bisa kuberikan. Aku tidak bisa mengatakan aku mencintai dewa dalam arti romantis yang biasanya diimpikan wanita, tetapi aku juga tidak bisa menyebut pernikahan ini sebagai momen dorongan murni. Rasanya seperti seseorang yang tenggelam di air. Ketika sebuah tangan terulur datang, mereka akan meraihnya. Bukan karena mereka jatuh cinta pada pemilik tangan itu, tetapi karena mereka tahu jika mereka tidak meraihnya, mereka akan tenggelam. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu dewa bukan sekadar pelampung. Dia adalah pria dengan kejelasan yang luar biasa. Jika dia muncul, itu berarti dia sepenuhnya menerima kenyataan ini. Sedangkan aku, jika aku akan masuk ke kantor catatan sipil, aku tidak bisa melakukannya dengan mentalitas coba saja dulu dan lihat nanti. Meninggalkan kantor hukum,
Aku tidak kembali ke mansion. Aku naik taksi langsung ke sebuah apartemen kecil di kawasan SCBD yang telah kubeli dengan uangku sendiri 2 tahun lalu. Baskara tidak tahu apa-apa tentang apartemen ini. Ketika aku membelinya, aku hanya berpikir bahwa kemanapun seorang wanita pergi, siapapun yang dia cintai, atau dimanapun dia tinggal, dia harus selalu memiliki tempat yang benar-benar miliknya. Aku tidak pernah menyangka bahwa perhitungan yang cermat dari masa lalu itu akan menjadi satu-satunya jalan keluarku hari ini. Membuka kunci pintu dan masuk, seluruh tempat itu tertutup lapisan debu tipis. Tirainya tertutup, dan bau kayu baru dan kain baru telah banyak memudar. Aku membuka semua jendela untuk membiarkan sinar matahari masuk. Aku melepas sepatuku dan duduk dengan keras di lantai ruang tamu. Ruang itu begitu sunyi sehingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Ponsel sekali pakai di tasku tiba-tiba bergetar. Aku memeriksa ID penelepon. Itu Rizky, asisten Baskara. Dia telah bekerja dengan Baskara selama 3 tahun, seorang pria yang cerdas dan bijaksana, dan orang yang sama yang diam-diam memberiku bukti jejak kotor Saskia. Aku menjawab, Kirana. Suaranya rendah, terdengar seolah-olah dia bersembunyi di suatu tempat di mana dia tidak bisa berbicara keras. Ada apa? Baskara mengamuk di rapat pagi ini, melemparkan setumpuk file ke arahku. Dia menuntut untuk mengetahui detail penerbanganmu, hotelmu, jadwal perjalananmu di Boston, tapi kami tidak bisa menemukan apapun. Aku bersandar ke sofa, memperhatikan noda sinar matahari merayap perlahan di lantai kayu. Lalu dia kembali ke mansion di tengah pagi untuk memeriksa kamera keamanan. Rizky ragu-ragu, kemudian melanjutkan, suaranya semakin rendah. Dia melihat rekamanmu pergi dengan kopermu saat fajar. Dia menontonnya berulang kali. Kemudian dia naik ke kamar utama. Ketika dia menemukan cincin pertunangan yang kamu tinggalkan, dia memecahkan asbak kaca ke dinding. Aku meletakkan tanganku dengan lembut di dadaku. Tempat yang seharusnya sakit hanya terasa hampa. Kamu meneleponku hanya untuk memberitahuku ini? Tidak. Rizky menarik napas dalam-dalam. Saskia ada di kantor. Dia berjalan-jalan seolah-olah dia pemilik tempat itu. Sejam yang lalu, dia memberitahu kelompok sekretaris untuk menyediakan meja pribadi di kantor Baskara. Itu membuatku muak, jadi aku hanya ingin memberitahumu. Aku memejamkan mata. Adegan itu terungkap dengan jelas di benakku. Aku bahkan tidak perlu berada di sana untuk melihatnya. Wanita seperti Saskia tidak pernah hanya menginginkan seorang pria. Mereka menginginkan status. Rasa iri di mata orang lain. Sensasi memasuki tempat milik orang lain dan berpura-pura bahwa mereka pantas mendapatkannya. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau, kataku. Semakin tinggi dia naik sekarang, semakin keras jatuhnya nanti. Rizky terdiam sejenak sebelum bertanya dengan lembut, Kirana, apa kamu benar-benar tidak akan pernah kembali lagi? Aku membuka mataku, menatap langit-langit putih. Butuh waktu lama sebelum aku menjawab, tidak. Setelah menutup telepon, aku pergi ke kamar tidur, meletakkan koperku di tempat tidur, dan membukanya. Pakaianku terlipat rapi. Segala sesuatu di dalamnya adalah apa yang kubutuhkan. Orang bilang ketika seorang wanita pergi dalam keadaan marah, dia melupakan setengah barangnya. Aku tidak seperti itu tadi malam. Dari saat aku menutup pintu kamar tamu, aku tahu aku tidak akan pernah kembali. Jadi, aku mengambil persis dokumen hukumku, perhiasan yang ditinggalkan ibuku, buku tabunganku, sertifikat properti, tidak ada barang lebih, tidak ada barang kurang. Cintaku mungkin pernah buta, tapi sekarang setelah aku sadar, aku bukan tipe wanita yang membiarkan dirinya dimanfaatkan oleh orang lain. Aku sedang menggantung pakaianku di lemari ketika bel pintu berbunyi. Aku keluar untuk membukanya. Di luar berdiri Dewa. Dia mengenakan setelan abu-abu gelap yang dibuat khusus, memegang kantong kertas di satu tangan dan folder coklat di tangan lainnya. Cahaya matahari dari koridor miring di atas bahunya, membuat rahangnya terlihat lebih tajam, tatapannya lebih dalam. Pria ini selalu muncul, terlihat seperti dia memiliki seluruh dunia di bawah kendalinya, bahkan ketika kehidupan orang lain baru saja hancur berantakan. Aku 5 menit lebih awal, katanya. Aku memeriksa jamku. Benar, kamu selalu tepat waktu. Untuk urusan penting, ya. Aku menyingkir untuk membiarkannya masuk. Dewa melangkah melewati ambang pintu, meletakkan kantong kertas di meja dapur, dan melihat sekeliling apartemen kecil itu. Di ruang yang cerah itu, dia tampak sedikit tidak pada tempatnya, seperti seorang pria yang seharusnya berada di penthouse dingin dengan dinding kaca, tiba-tiba masuk ke sesuatu yang sangat biasa. Aku membawa kue dan kopi, katanya. Kamu mungkin belum makan apapun yang layak sejak tadi malam. Aku melihat kantong kertas itu, dan gumpalan aneh terbentuk di tenggorokanku. Bukan karena makanannya mahal, tetapi karena selama 2 tahunku bersama Baskara, aku telah mengurus semua kebutuhannya. Namun,
Sangat jarang ada yang ingat untuk bertanya apakah aku sudah makan. Dewa meletakkan folder di samping makanan, suaranya tetap datar. Aku sudah menyiapkan semua dokumen, KTP, NPWP, surat keterangan status perkawinan, dan dokumen pendukung, seandainya kantor catatan sipil memerlukan referensi silang. Jika kamu ingin mundur, masih ada waktu untuk mengatakannya. Aku menatapnya. Kamu mau aku mundur? Dewa menatap lurus ke mataku. Aku ingin kamu masuk ke dalam ini dengan pikiran jernih. Aku berdiri diam untuk waktu yang lama. Entah kenapa, aku tersenyum. Itu adalah senyum yang lelah, tetapi tulus. Aku tidak pernah berpikir sejernih sekarang. Dewa mengangguk seolah-olah kalimat itu saja sudah cukup. Dia mengulurkan tangannya padaku. Kalau begitu, ayo pergi. Aku menatap tangannya selama beberapa detik. Itu adalah tangan yang besar, dengan jari-jari yang panjang, bersih, dan kokoh. Tidak ada yang terlalu menenangkan atau protektif tentangnya. Tetapi anehnya, justru karena tidak mencoba memanjakanku, rasanya bisa diandalkan. Aku meletakkan tanganku di tangannya. Dan pada saat itu, aku tahu hidupku telah benar-benar membalik halaman. Dewa dan aku meninggalkan apartemen tepat pukul 8.40. Koridor panjang itu sunyi. Sinar matahari menyelinap melalui jendela kaca, melemparkan garis-garis terang di lantai ubin, membuatnya tampak seperti pagi biasa bagi semua orang kecuali aku. Ini adalah pagi di mana aku mengakhiri satu kehidupan dan memulai kehidupan lainnya. Di lobi, mobil Dewa sudah menunggu. Sebuah sedan mewah hitam panjang, tidak mencolok, tetapi cukup sekali lihat untuk tahu itu jauh dari biasa. Sopir membukakan pintu untukku. Dewa berdiri di belakangku, satu tangan dengan ringan memegang pintu, menunggu sampai aku duduk dengan nyaman sebelum berkeliling ke sisi lain. Itu adalah isyarat kecil, tapi itu membuatku teringat saat-saat bersama Baskara. Seringkali, aku membuka pintu sendiri. Terkadang dia sedang menelepon urusan bisnis, dan hanya mengangguk sebagai ganti membantu. Mobil mulai bergerak. Jalanan Jakarta mulai ramai mobil, klakson, pejalan kaki yang terburu-buru, kebisingan yang tumpang tindih dalam ritme perkotaan yang akrab. Aku melihat keluar jendela, memperhatikan kafe-kafe buka, pedagang kaki lima bersiap-siap, wanita berjalan cepat dengan sepatu kets, pria menyeret gerobak pengiriman. Semuanya berjalan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Duniaku telah terbalik, tetapi seluruh dunia tidak. Dewa duduk di sampingku tanpa banyak bicara. Dia sesekali memegang ponselnya, memeriksa email, lalu meletakkannya. Dia tidak bertanya apakah aku gugup, tidak bertanya apakah aku ingin berubah pikiran. Keheningannya bukanlah dingin. Itu adalah bentuk rasa hormat, seolah-olah dia tahu ada bagian jalan yang harus dilalui seseorang sendirian. Dan tidak ada yang bisa melaluinya untuk mereka. Aku bersandar di kursi kulit, tanganku tergenggam erat di pangkuanku. Anehnya, aku tidak merasa gemetar. Ada kekosongan besar di dadaku, tapi itu bukan kekosongan panik. Rasanya seperti permukaan danau yang akhirnya tenang setelah badai dahsyat. Ombaknya hilang, hanya menyisakan keheningan yang dingin. Kirana, Dewa memanggil namaku dengan sangat lembut. Aku menoleh padanya. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi nanti, tetaplah di belakangku. Dia mengatakannya begitu saja, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Aku menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Oke. Hanya satu kata. Tapi perasaan yang sangat aneh muncul di dalam diriku. Bukan ketergantungan, tapi mengetahui bahwa aku punya sesuatu untuk bersandar jika perlu. Perasaan yang selama 2 tahun bersama Baskara, terus kukatakan pada diriku sendiri tidak kubutuhkan. Tapi jauh di lubuk hati, mungkin aku selalu mendambakannya. Mobil berhenti di depan kantor catatan sipil, tepat pukul 8.55. Di luar gedung, beberapa pasangan sudah menunggu. Beberapa memegang karangan bunga, yang lain tertawa terbahak-bahak. Seorang gadis sedang merapikan rambutnya di cermin saku, matanya berbinar seolah-olah dia akan memasuki sesuatu yang sangat indah. Aku keluar dari mobil dan berdiri di samping Dewa, tanpa bunga, tanpa cincin berlian, tanpa gaun pengantin, hanya blus putih bersih dan celana panjang hitam yang dibuat khusus. Dibandingkan dengan gadis-gadis lain itu, aku mungkin lebih terlihat seperti seseorang yang datang untuk menandatangani merger perusahaan daripada seseorang yang mendaftarkan pernikahannya. Ponsel sekali pakai di tasku tiba-tiba bergetar. Itu adalah ponsel sekali pakaiku. Aku tahu siapa itu bahkan sebelum melihat layarnya. Baskara. Melihat namanya muncul, jantungku tidak berdebar kencang seperti dulu. Hanya ada perasaan yang sangat jauh, sangat terlepas, seperti melihat seorang kenalan lama di seberang jalan yang ramai. Aku menjawab panggilan itu. Kirana, kamu di mana? Suaranya tidak seburu-buru pagi ini, tetapi lebih berat, terbebani oleh sesuatu yang perlahan menjadi kenyataan baginya.
Kurasa aku tidak sedang ingin bermain-main. Aku juga tidak. Aku mengubah nada bicaraku dengan sangat alami sehingga aku sendiri terkejut. Mungkin ketika cinta memudar, cara bicaramu juga ikut berubah. Sisi lain hening sejenak. Kirana, jangan membesar-besarkan masalah. Aku tertawa kecil. Membesar-besarkan masalah? Sudah kubilang Saskia hanya tinggal sementara. Kalau kamu mau dia pergi, aku akan membuatnya pergi. Aku melihat ke depan, ke pintu kantor catatan sipil yang terbuka. Pasangan-pasangan masuk bergandengan tangan. Tidak perlu. Apa maksudmu? Maksudku, pertahankan siapapun yang ingin kamu pertahankan. Itu tidak ada hubungannya lagi denganku. Suaraku begitu tenang hingga terasa asing bagiku. Dia mengembuskan napas dengan kasar ke penerima. Kirana, berhenti mengatakan hal-hal yang tidak kamu pikirkan baik-baik. Kamu pikir aku bercanda? Aku tahu kamu marah. Tapi harus ada batasnya untuk merajukmu. Aku memejamkan mata sejenak. Bahkan sekarang, pria ini masih percaya aku hanya merajuk. Dia masih berpikir jika dia hanya mengalah sedikit, aku akan berlari kembali seperti sebelumnya. Baskara, kataku dengan sangat perlahan. Aku di depan kantor catatan sipil. Keheningan mematikan di telepon. Apa yang kamu lakukan di sana? Aku di sini untuk menikah. Jeda yang sangat panjang. Aku bisa mendengar angin dari sisinya. Suara langkah kaki. Dan kemudian suara sesuatu yang jatuh. Mungkin telepon yang jatuh ke meja. Kirana, katakan lagi, aku bilang. Aku di sini untuk menikah. Dengan siapa? Aku menoleh untuk melihat Dewa. Dia berdiri di sampingku. Postur tubuhnya sangat lurus, matanya menatap lurus ke depan tidak menyela, tidak mendesakku, hanya menunggu wanita yang akan menjadi istrinya. Kirana. Suara Baskara tiba-tiba pecah. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku mendengar kehilangan kendali total dalam nadanya. Kamu sudah gila. Tidak. Aku tidak pernah lebih waras. Jangan lakukan sesuatu yang bodoh. Kamu pikir pernikahan itu lelucon? Aku tersenyum pahit. Kamu membawa wanita lain ke rumah dan bersiap untuk menggantikan tunanganmu 3 bulan sebelum pernikahan. Apa arti pernikahan bagimu? Sudah kubilang itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Itu tidak penting lagi. Kirana, dengarkan aku tidak perlu. Aku memotongnya. Suaraku ringan. Tapi pasti. Baskara, dari saat kamu membiarkannya masuk ke kamarku, kita sudah selesai. Apakah kamu setuju atau tidak, aku tidak butuh izinmu. Setelah mengatakan itu, aku menutup telepon dan menahan tombol daya. Layar menjadi hitam, memantulkan wajahku tanpa air mata, tanpa gemetar. Hanya ketenangan yang menakutkan yang bahkan tidak kukenali pada diriku sendiri. Kamu baik-baik saja? Tanya Dewa. Aku baik-baik saja. Aku memasukkan kembali ponsel ke tasku. Ayo, kami masuk. Area tunggu tidak besar, tapi pencahayaannya terang. Barisan kursi tertata rapi. Beberapa pasangan mengisi formulir, beberapa tertawa, sementara yang lain menatap teks dengan gugup, takut membuat kesalahan ketik. Seorang petugas memandang kami. Untuk pendaftaran pernikahan, Dewa mengangguk. Ya, dia memberi kami dokumen, menunjuk ke bagian yang perlu kami isi. Aku duduk, aku mengambil pulpen nama, tanggal lahir, NPWP, alamat. Setiap baris tampak jelas. Ketika aku sampai di bagian status perkawinan, tanganku berhenti sejenak. Lalu, aku menulis belum kawin dengan kepastian mutlak. Dewa duduk di sampingku, menulis dengan cepat tulisan tangannya rapi dan tegas. Tanpa sedikit pun keraguan, kami menyerahkan formulir dan menunggu nama kami dipanggil. Waktu berjalan sedikit lebih lambat dari biasanya, tetapi tak tertahankan. Aku duduk tegak, tangan di pangkuanku, menatap lurus ke depan. Tiba-tiba, bayangan malam ketika Baskara melamarku melintas di benakku kembang api meledak di atas sungai. Dia berlutut, menawarkan cincin, dan berjanji padaku kehidupan di mana aku tidak perlu khawatir. Aku percaya padanya. Jadi, kalau dipikir-pikir, aku tidak salah karena percaya. Aku hanya percaya pada orang yang salah. Dewa Nusantara dan Kirana Harrison. Suara petugas itu membawaku kembali ke masa kini. Kami berdiri dan masuk ke ruang dalam. Ruangannya lebih kecil, lebih tenang. Di atas meja ada dokumen resmi. Petugas itu memeriksa KTP kami untuk terakhir kalinya, sebelum mendorong kertas-kertas itu ke arah kami. Silakan periksa informasinya. Jika semuanya benar, tanda tangani di sini. Aku melihat ke bawah. Namaku ada di samping nama Dewa. 2 baris teks paralel. Perasaan yang sangat aneh menjalari hatiku. Bukan kebahagiaan, tapi juga bukan rasa sakit. Itu adalah kejelasan yang dalam. Seolah-olah sebuah pintu telah tertutup di belakangku, dan pintu lain terbuka tepat di depanku. Aku menandatangani. Dewa menandatangani. Stempel resmi berbunyi-bunyi yang kering dan berat yang menggema jelas di telingaku. Selamat, Anda sekarang sah menikah. Petugas itu tersenyum,
menyerahkan salinan kepada kami masing-masing. Aku memegang gulungan tebal di tanganku, nama kami terikat secara hukum. Aku tidak tersenyum lebar, hanya sedikit lekukan di bibirku. Tetapi jika dilihat lebih dekat, mataku tidak lagi memiliki kewaspadaan masa lalu, melainkan kedamaian pembebasan yang aneh. Keluar dari gedung, cahaya terang di luar membuatku menyipitkan mata. Sudah selesai, kata Dewa. Aku mengangguk. Ya, hanya satu kata. Tapi itu menandai penutupan seluruh bab hidupku. Pada saat itu, telepon Dewa bergetar. Dia melihat layar dan menunjukkannya padaku. ID peneleponnya adalah Baskara. Dia meneleponku. Kata Dewa. Aku menatap sejenak. Angkat jika kamu mau. Dewa menerima panggilan itu dan mengaktifkan loudspeaker. Dewa. Suara Baskara serak dan putus asa, dilucuti dari semua kesombongannya yang biasa. Ini aku. Apa Kirana bersamamu? Dewa menatapku dan menjawab, ya, berikan teleponnya padanya. Tidak perlu. Aku melangkah maju, berbicara langsung ke telepon. Baskara langsung terdiam di seberang sana. Aku sudah menikah. Aku mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kamu tidak perlu mencariku lagi. Telepon itu sepertinya tercekat. Kirana, jangan seperti ini. Aku tidak menjadi seperti apapun. Aku menatap ke depan. Aku hanya tidak menginginkannya lagi. Aku mengulurkan tangan dan mengakhiri panggilan. Dewa tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku sejenak. Aku akan membawamu sarapan, katanya. Aku tersenyum sedikit. Oke, di luar, matahari naik lebih tinggi, jalanan semakin ramai. Hidup terus berjalan. Tidak berhenti untuk siapapun. Aku hanya berdiri di tengah arus ini. Akhirnya melepaskan sesuatu yang telah kupegang terlalu lama. Keluar dari kantor catatan sipil, Dewa dan aku tidak langsung kembali ke apartemen. Sebaliknya, kami berhenti di sebuah kopitiam klasik yang tersembunyi di pinggir jalan di daerah Cikini. Tempat itu tidak istimewa. Hanya bilik-bilik vinil di sepanjang konter. Bau minyak panas, roti bakar, dan kopi yang sedikit hangus bercampur menciptakan aroma keseharian yang esensial yang hampir kulupakan selama 2 tahun terakhir. Ketika aku bersama Baskara, sarapanku biasanya espresso dalam cangkir porselen halus, roti panggang alpukat yang diiris sempurna, atau terkadang gigitan tergesa-gesa di belakang mobil dalam perjalanan ke kantor. Tapi pagi itu, setelah baru saja menandatangani selembar kertas yang mengubah sisa hidupku, aku duduk di depan cangkir keramik tebal berisi kopi hitam dan sepiring sederhana telur orak-arik dan roti bakar. Dewa menarik kursi untukku, lalu duduk di seberangku. Dia memesan 2 piring telur setengah matang, sosis, kentang goreng, dan kopi hitam. Pemilik kopitiam itu sepertinya mengenalinya, memberikan anggukan singkat sebelum kembali ke panggangan, bergerak cepat. Kamu sering makan di sini? Tanyaku. Kadang-kadang, jawab Dewa. Kalau aku butuh makan sesuatu yang bukan untuk networking. Aku mengerti persis apa yang dia maksud. Orang-orang di posisi kami sering makan bukan karena kami lapar, tetapi untuk bisnis, untuk mitra, untuk menjaga penampilan. Makanan sederhana, di mana kau tidak harus bicara, tidak harus berpura-pura, menjadi sebuah kemewahan. Makanan datang. Aku mengambil garpu dan menggigit telur, hangat dan menenangkan. Sederhana, tapi nyata. Tiba-tiba aku sadar sudah berapa lama aku tidak makan seperti ini tanpa terburu-buru, tanpa melakukannya untuk orang lain, hanya makan. Dewa memperhatikanku makan tanpa bertanya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara. Makan lebih pelan, panas. Aku berhenti. Itu adalah komentar yang begitu biasa, tapi membuat jantungku berdebar. Bukan karena apa yang dia katakan, tapi bagaimana dia mengatakannya. Itu bukan pengingat yang mengganggu, bukan pertunjukan kepedulian yang dibuat-buat. Itu hanya peringatan alami, seolah-olah jika aku terbakar, itu hanyalah skenario yang lebih suka dia hindari. Itu saja. Aku tidak terbiasa orang mengingatkanku seperti itu, kataku. Mulai sekarang kamu akan terbiasa. Dia menjawab dengan lembut, meskipun jelas tidak bercanda. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menunduk dan terus makan. Di luar kopitiam, orang-orang berlalu lalang dengan tergesa-gesa. Suara bising truk pengiriman dan obrolan pejalan kaki, semuanya sangat kasar, sangat nyata. Sebuah kontras yang tajam dengan suasana megah, mewah, tapi dingin dari mansion yang telah kutinggalkan. Setelah sarapan, Dewa meninggalkan uang tunai di meja dan kami kembali ke mobil. Begitu mobil mulai bergerak, aku bertanya, kamu tidak ke kantor? Aku akan pergi. Dia menjawab, tapi hari ini aku mengambil cuti. Dia tidak menatapku, matanya tetap di jalan. Untuk pernikahanku. Jawaban itu membuatku terdiam. Dia tidak mengatakan untukmu. Dia berkata, untuk pernikahanku. Itu berarti dalam semua ini, dia tidak berada di pinggir sebagai seorang dermawan. Dia adalah peserta aktif.
Itu membuatku merasa lega sekaligus tertekan. Ini bukan ujian, ini pernikahan sungguhan. Mobil berhenti di depan gedung apartemenku. Aku membuka pintu untuk keluar, dan Dewa juga keluar. Aku akan mengantarmu ke atas, katanya. Tidak perlu, jawabku. Kamu masih harus pergi kerja, aku akan mengantarmu ke atas, ulangnya. Suaranya tidak keras, tetapi tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Aku tidak berdebat. Kami masuk lift bersama. Ruang tertutup itu berdengung pelan. Cermin-cermin besar memantulkan bayangan kami. Aku melihat diriku sendiri blus putih. Rambut rapi, memegang amplop dengan akta nikah kami. Pada pandangan pertama, tidak ada yang akan menduga bahwa wanita ini baru saja keluar dari hubungan 2 tahun dan masuk ke pernikahan baru dalam waktu 1 pagi. Pintu terbuka. Kami keluar. Aku membuka kunci apartemen, berbalik, dan bertanya, "Kamu mau masuk?" Dewa menatapku sejenak, lalu mengangguk. Dia masuk, mengamati ruangan itu, matanya terpaku pada koperku yang setengah terbongkar, lalu pada sofa tempat aku duduk tadi malam. "Kamu tidur nyenyak tadi malam?" tanyanya. "Ya," jawabku. Tidur seperti batu. Itu adalah kebenaran. Setelah mematikan semua ponselku dan membersihkan semua jejak Baskara dari perangkatku, aku berbaring dan tidur nyenyak tanpa mimpi buruk, tanpa terbangun kaget di tengah malam untuk memeriksa apakah Baskara sudah pulang, atau apakah dia telah mengirim pesan seperti yang biasa kulakukan. Kurasa ketika seseorang akhirnya membuat keputusan yang tegas, otak berhenti bertarung dengan dirinya sendiri. Dewa mengangguk. Bagus. Dia meletakkan tas kerjanya di konter, mengeluarkan salinan akta nikah, dan menyerahkannya kepadaku. "Ini salinanmu. Simpan." Aku mengambilnya, melihatnya, dan meletakkannya di meja kopi. "Kamu yang simpan. Aku tidak takut kehilangannya." Bibir Dewa sedikit melengkung ke atas, seolah dia mengerti apa yang kumaksud. Tidak takut kehilangan kertasnya, atau tidak takut kehilanganku? Aku menatapnya. "Menurutmu, kamu bukan tipe orang yang berpegang pada hal-hal yang tidak kamu butuhkan," kata Dewa. "Jika kamu masih berpegang, itu berarti kamu masih membutuhkannya." Itu membuatku berhenti. Aku tidak langsung menjawab. Sebaliknya, aku berbalik, membuka koperku, dan mulai menggantung pakaianku. Dewa tidak mendesak atau berlama-lama. Dia hanya berdiri di sana sejenak sebelum berkata, "Aku harus pergi." Aku berbalik. "Oke." Dia berjalan ke pintu, berhenti, dan berkata, "Aku akan datang malam ini." "Malam ini?" Aku sedikit terkejut. "Ya?" Dewa menatapku. Pengantin baru tidak seharusnya tidur di rumah terpisah pada hari pertama. Aku terdiam sejenak. Pernyataan itu tidak mengandung godaan, atau rasa paksaan apapun. Rasanya seperti aturan yang telah dia tetapkan untuk dirinya sendiri dan dia hanya mengikutinya. "Baiklah," kataku. Dewa mengangguk dan pergi. Pintu tertutup dengan bunyi klik dan apartemen menjadi sunyi lagi. Aku berdiri di tengah ruang tamu, melihat sekeliling. Semuanya persis sama, tetapi secara fundamental berbeda karena selembar kertas. Satu tanda tangan, satu keputusan. Seluruh ruang terasa telah berubah. Kepemilikan, aku pergi ke kamar tidur dan terus membongkar. Setiap kemeja yang kugantung, setiap barang yang kuletakkan di rak, kulakukan dengan perlahan dan teliti bukan karena harus sempurna, tetapi karena aku mengingatkan diriku sendiri bahwa disinilah aku akan tinggal, disinilah aku memulai kembali. Sekitar pukul 11, bel pintu berbunyi lagi. Aku membukanya dan menemukan Rizky, asisten Baskara. Dia mengenakan kemeja yang kusut. Rambut acak-acakan, kecemasan terpampang di wajahnya. "Kirana." Aku benar-benar terkejut. "Bagaimana kamu tahu aku di sini?" Rizky bergerak dengan canggung. Aku menebak, "Kamu pernah menyebutkan apartemen ini sekali dulu." Aku samar-samar ingat lingkungannya dan bertanya pada petugas keamanan di bawah. Aku menatapnya selama beberapa detik, lalu menyingkir. "Masuk." Rizky masuk, melihat sekeliling apartemen, lalu berbalik padaku, suaranya merendah. "Kirana, kamu benar-benar tidak akan pernah kembali lagi, aku sudah memberitahumu." Rizky mengepalkan tinjunya. Baskara sudah gila sejak pagi ini. Dia melewatkan rapat dewan, menolak menandatangani dokumen apapun, dan hanya duduk di kantornya, menatap rekaman keamanan dan mencoba meneleponmu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Dia bertanya padaku, bertanya pada semua orang apakah ada yang tahu di mana kamu berada. Rizky melanjutkan, suaranya tercekat. "Kirana, apa kamu tidak merasa kasihan padanya?" Aku menatapnya untuk waktu yang lama. "Kasihan?" Ulangku. "Kamu pikir aku tidak pantas dikasihani?" Rizky membeku. Aku berada di sisinya selama 2 tahun. Mengelola pekerjaannya, hidupnya, hal-hal yang tidak pernah perlu dia pikirkan. Dan ketika dia membawa orang lain ke rumah kami, aku adalah yang terakhir tahu. Aku berbicara perlahan. "Siapa sebenarnya yang kamu suruh aku kasihan?"
Rizky menunduk, tidak bisa bicara. Setelah beberapa saat dia mendongak, suaranya nyaris berbisik. Kirana, kamu menikah, kan? Aku tidak menjawab, hanya menatap lurus ke matanya. Rizky mendengus, menarik napas dalam-dalam. Baskara tahu, aku tidak terkejut. Dia marah besar, kata Rizky. Dia menghancurkan semua yang ada di kantornya. Dia bilang jika dia tidak bisa menemukanmu, dia berhenti. Dia akan apa? Aku bahkan tidak mau mengatakannya. Aku tersenyum dingin. Kembalilah. Katakan padanya untuk berhenti bertingkah seperti anak kecil. Rizky berdiri diam selama beberapa detik, lalu mengangguk. Jaga dirimu, Kirana. Dia berbalik dan pergi. Aku menutup pintu, bersandar padanya, dan memejamkan mata sejenak. Di luar, kota masih kacau. Di dalam, aku sendirian, tetapi aku tidak lagi merasakan isolasi yang luar biasa seperti sebelumnya. Mungkin karena kali ini, aku tahu persis kemana aku akan pergi. Sore itu terasa lebih lama dari yang kuduga. Setelah Rizky pergi, apartemen kembali ke keheningan yang akrab, tetapi keheningan ini tidak terasa seperti malam sebelumnya. Jika malam sebelumnya adalah kekosongan yang luas dan menakutkan setelah meninggalkan tempat yang kusebut rumah, sore ini terasa seperti jeda singkat sebelum melangkah ke masa depan yang tidak diketahui. Setelah selesai mengatur barang-barangku, aku duduk di sofa, menuang segelas air untuk diriku sendiri, dan tanpa sadar menatap meja kopi, tempat akta nikah tergeletak. Itu hanyalah dokumen yang tidak mencolok, tetapi membawa beban yang tak terbantahkan. Itu tidak berisik, bukan sebuah tontonan, tetapi cukup untuk mengubah cara dunia melihatku, dan cara aku melihat diriku sendiri. Aku mengambilnya dan membukanya lagi. Namaku, nama Dewa. 2 baris yang dicetak berdampingan, sejajar sempurna. Stempelnya biasa saja, tetapi mengandung kenyataan yang mencolok. Aku menatapnya untuk waktu yang lama sebelum menutupnya dan meletakkannya kembali. Mulai saat ini, aku bukan lagi tunangan Baskara, aku adalah istri Dewa. Memikirkan hal itu, hatiku tidak panik, juga tidak memberontak. Itu hanya menerima dengan kejelasan penuh, seolah-olah aku sudah berjalan terlalu jauh untuk kembali. Sekitar pukul 4 sore, ponsel sekali pakaiku bergetar lagi. Aku melihat layarnya. Kali ini nomor yang tidak dikenal. Aku ragu sejenak sebelum menjawab. Halo, Kirana. Suara wanita itu akrab, namun jauh. Butuh sesaat bagiku untuk mengenalinya Ibu Baskara, Ibu Ratna. Telepon itu hening sejenak sebelum dia berbicara lagi, nadanya dalam, tapi tidak terlalu agresif. Di mana kamu? Aku berdiri. Aku berjalan ke balkon dan melihat lalu lintas di bawah. Di mana aku? Apa itu masih penting, Bu Ratna? Penting. Dia menjawab dengan tegas. Kamu adalah calon menantu keluarga ini. Aku adalah. Aku merasakan sedikit ironi. Dulu, dia menghela napas berat di telepon. Kirana, aku sudah mendengar versi cerita Baskara. Aku tahu dia mungkin membingkainya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi, ceritakan versimu. Aku terdiam sejenak. Angin sore bertiup, membawa panas kota, dengan lembut mengangkat rambutku. Baskara membawa wanita lain ke rumah. Dia membiarkannya tinggal di kamarku, menggunakan barang-barangku, dan bertindak seolah-olah itu benar-benar normal. Aku berkata perlahan, jika ibu di posisiku, apa yang akan ibu lakukan? Dia tidak langsung menjawab. Baskara belum pernah melakukan hal yang begitu di luar batas sebelumnya. Dia akhirnya berkata, dia membuat kesalahan. Ya, tapi tidak sampai kamu harus apa? Aku membalas, harus membuat keputusan yang begitu terburu-buru? Aku tertawa kecil. Ibu pikir aku hanya merajuk? Aku tidak bilang merajuk, tapi kamu membiarkan emosimu mendikte tindakanmu. Aku sudah lama kehabisan emosi untuk mendikte tindakanku. Kalimat itu membuatnya terdiam untuk waktu yang lama. Kirana. Dia memanggil namaku, suaranya melembut. Aku tidak membela Baskara. Jika dia salah, aku akan mendisiplinkannya. Tapi pernikahan bukanlah masalah sepele. Kamu tidak bisa begitu saja menghapus semua yang telah kalian bangun berdua karena satu kesalahan. Aku bersandar di pagar, menatap langit yang mulai redup. Aku tidak menghapus, kataku. Apa yang terjadi, terjadilah. Tapi aku tidak ingin melanjutkannya. Bisakah kamu memberinya kesempatan? Dan siapa yang memberiku kesempatan? Saat pertanyaan itu keluar dari bibirku, aku merasakan beban terangkat dari dadaku. Beberapa pertanyaan tidak memerlukan jawaban dari orang lain. Hanya menyuarakannya sudah cukup. Sisi lain hening lagi. Kirana, katanya perlahan. Baskara benar-benar peduli padamu. Aku tertawa kecil. Jika itu versinya tentang kepedulian, maka standarnya dan standarku sangat berbeda. Jangan bicara seperti itu. Aku hanya menyatakan fakta. Suaraku tidak keras, tetapi jernih. Aku sudah menikah, tambahku. Dia tidak tampak membeku. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku mendaftarkan pernikahanku pagi ini. Dengan siapa?
dengan pria yang sekarang menjadi suamiku. Telepon itu benar-benar hening. Aku bisa mendengar dengan jelas napasnya yang berat dan lambat. Kirana, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Aku menjalani hidupku sendiri. Apa kamu mengerti betapa seriusnya ini? Ya, apa kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Aku sudah memikirkannya sejak tadi malam. Ibu Ratna tampak kehilangan ketenangannya. Kirana, kamu melemparkan dirimu ke dalam pernikahan yang terburu-buru dan tanpa cinta. Kamu akan menyesalinya. Aku melihat ke jalan, memperhatikan seorang wanita berjalan melewatinya, memegang tangan anak laki-lakinya yang masih kecil. Anak itu mengambil langkah-langkah kecil yang penuh tekad. Mungkin, kataku. Tapi itu pilihanku untuk Bu. Aku memotongnya, suaraku melembut hanya sepersekian. Aku tahu ibu khawatir, Bu Ratna, tapi ada hal-hal yang harus kupertanggungjawabkan sendiri. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, dia hanya berbisik, jaga dirimu. Aku tidak menjawab, hanya menutup telepon. Aku berdiri di balkon sedikit lebih lama sebelum kembali ke dalam. Cahaya di ruangan telah berubah dari emas pucat menjadi oranye tua, membentangkan bayangan perabotan di lantai. Hari itu berlalu lebih cepat dari yang kubayangkan, tetapi terasa lebih lama dari yang kukira mungkin. Sekitar pukul 7 malam, bel pintu berbunyi. Aku tahu siapa itu. Aku membuka pintu. Dewa ada di sana, masih mengenakan setelan dari pagi, meskipun dia telah melepas dasinya, membuka kancing kerahnya, membuatnya terlihat sedikit kurang kaku. Sudah makan malam? Tanyaku. Belum. Dia menjawab. Kamu, aku juga belum. Dewa mengangguk dan masuk. Aku bawa makanan. Dia meletakkan 2 kantong kertas berat dari restoran kelas atas di konter. Aromanya menyebar. Tidak ada yang terlalu mewah, tapi hangat dan mengundang. Aku mengambil piring dan peralatan makan. Kami duduk berhadapan, tidak banyak bicara, hanya makan. Setelah beberapa saat, Dewa berbicara. Ada yang mencarimu hari ini. Aku menatapnya. Beberapa. Asisten Baskara, ibunya. Dewa mengangguk tanpa ekspresi. Apa yang kamu katakan? Aku memberitahu mereka bahwa aku sudah menikah. Reaksi mereka? Tergantung orangnya. Dewa tidak mendesak, hanya mengambil lebih banyak makanan. Kami terus makan. Ketika kami selesai, aku membersihkan meja. Dewa bersandar di dinding, mengamatiku sejenak sebelum berkata. Aku akan tinggal di sini malam ini. Aku berhenti menggosok sejenak, lalu melanjutkan mencuci piring. Oke, suasana di antara kami tidak tegang atau canggung. Itu hanyalah pengaturan yang sangat alami, seolah-olah ini telah ditentukan sebelumnya. Begitu aku selesai membersihkan, aku berbalik dan melihat Dewa sudah melepas jasnya, menggantungnya dengan rapi di kursi, menggulung lengan ke mejanya, dan berdiri di balkon, memandang keluar. Aku berjalan ke sana dan berdiri di sampingnya. Apa menurutmu semua ini berjalan terlalu cepat? Tanyaku. Dewa tidak menatapku, pandangannya tetap di cakrawala kota. Cepat atau lambat, tidak masalah, katanya. Yang penting adalah apakah itu benar. Dan menurutmu ini benar? Dia berbalik dan menatap mataku. Aku tidak melakukan hal-hal yang kuyakini salah. Aku terdiam. Mungkin dalam pernikahan ini, satu-satunya hal yang benar-benar bisa kupegang sekarang adalah kejelasannya yang mutlak. Angin malam bertiup, membawa kesejukan langka ke udara kota. Aku berdiri di sana, di samping pria yang baru saja menjadi suamiku, dan untuk pertama kalinya sepanjang hari, aku tidak lagi memikirkan Baskara. Itu hanya momen singkat, tetapi cukup untuk membuatku tahu bahwa aku benar-benar melangkah keluar dari masa lalu. Malam pertama setelah kami menandatangani surat nikah, Dewa, dan aku tidak banyak bicara seperti yang kukira. Tidak ada pertanyaan yang menusuk, tidak ada sumpah atau janji, seperti yang biasanya diharapkan orang pada hari pertama sebagai suami istri. Hanya 2 orang yang memasuki hubungan baru, berbagi ruang yang sama, menjaga jarak yang cukup untuk mencegah hal-hal menjadi canggung. Aku mengambil selimut tipis, dan melemparkannya ke atas sofa, berbalik padanya. Kamu bisa ambil kamar. Dewa bersandar di pintu, mengamatiku. Dan kamu, aku tidur di luar sini. Tidak perlu, katanya datar. Aku berhenti. Ini apartemenku. Mulai hari ini bukan hanya milikmu. Pernyataannya tidak memiliki nada posesif, hanya pernyataan fakta yang sangat jelas. Aku menatapnya selama beberapa detik. Lalu aku menghela napas pelan. Kalau begitu, kita berbagi kamar. Dewa mengangguk, udara di kamar sedikit berubah. Aku membuka lemari, mengambil piyama sederhana, dan berbalik. Kamu butuh ganti pakaian? Aku bawa sendiri. Dia menunjuk ke tas olahraga di kursi. Aku mengangguk dan pergi ke kamar mandi. Begitu pintu tertutup, aku bersandar di dinding ubin dan memejamkan mata sejenak. Bukan karena takut. Semuanya begitu baru, dan aku masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Ketika aku keluar,
Dewa sudah berganti pakaian, dia mengenakan kaos abu-abu dan celana olahraga, berdiri di dekat jendela. Rambutnya sedikit lembab, melepaskan baju zirah perusahaannya yang tajam dan tajam untuk normalitas santai yang langka. Kamu di sisi itu, katanya, menunjuk ke bagian dalam tempat tidur. Oke. Aku berjalan ke sana, menarik selimut, dan berbaring. Dewa mematikan lampu utama, hanya menyisakan cahaya redup dari lampu samping tempat tidur. Dia berbaring di tepi luar. Di antara kami, ada cukup ruang untuk memastikan kami tidak akan saling bersentuhan secara tidak sengaja. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun lagi. Aku menatap langit-langit, mendengarkan irama napasku sendiri, sampai ritme itu perlahan-lahan mendalam. Setelah beberapa saat, aku tertidur tanpa menyadarinya. Aku terbangun di tengah malam, bukan karena suara, tetapi karena kebiasaan. Dulu, aku biasa bangun, memeriksa ponselku untuk melihat apakah Baskara sudah pulang, atau apakah dia mengirim pesan. Tapi malam ini, ketika aku membuka mata, aku tidak lagi merasakan dorongan untuk melakukan itu. Di sampingku, Dewa masih tidur. Napasnya teratur. Dia tidak bergerak. Aku mengamatinya sejenak sebelum berbalik dan memejamkan mata lagi. Kali ini, aku langsung tertidur kembali. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari sudah menyelinap melalui tirai, memberikan cahaya lembut di seluruh ruangan. Aku duduk dan melihat. Dewa tidak ada di tempat tidur. Suara air mengalir terdengar dari dapur. Aku keluar dan melihatnya berdiri di depan kompor. Dia memegang ketel, menuangkan air panas ke dalam panci. Kamu bisa memasak? Tanyaku. Dewa menoleh. Aku bisa membuat yang dasar. Apa yang kamu buat? Oatmeal dan telur. Aku sedikit terkejut sederhana, tidak mencolok. Dewa menatapku. Mudah untuk perut. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya berdiri di sana mengamatinya. Pria seperti Dewa Nusantara di dapur kecil membuat oatmeal. Jika aku memberitahu siapapun di dunia korporat, mereka tidak akan pernah percaya. Sesaat kemudian, dia menyajikan makanan, meletakkannya di meja, dan menuangkan 2 cangkir kopi hitam. Makan. Aku duduk, mengambil garpu, dan menggigit. Hambar, tapi cukup enak. Tidak buruk, kataku. Asal bisa dimakan. Kami sarapan dalam diam. Suasananya tidak dipaksakan atau intim, itu hanyalah sebuah normalitas baru. Setelah makan, Dewa berdiri dan mengenakan jasnya. Aku akan ke kantor. Oke. Kamu di rumah dan ambil cuti. Aku tidak butuh cuti. Kamu butuh, katanya dengan tegas. Kamu sudah melalui banyak hal dalam 24 jam. Mengambil cuti sehari tidak akan merugikanmu. Aku menatapnya, lalu mengangguk. Baiklah, Dewa berjalan ke pintu, berhenti sejenak, dan berkata, aku akan pulang lebih awal. Oke. Pintu tertutup, meninggalkan apartemen sunyi lagi. Aku berdiri di sana selama 1 menit sebelum berjalan ke lemariku. Aku tidak ingin tinggal di rumah seharian, meskipun Dewa benar. Beberapa orang perlu istirahat saat mereka terluka, tetapi yang lain tahu bahwa jika mereka berhenti bergerak, mereka hanya akan terlalu banyak berpikir. Aku memilih untuk keluar. Aku langsung pergi ke perusahaan Baskara. Ketika aku masuk ke lobi, mata resepsionis sedikit melebar. Gosip itu mungkin sudah menyebar, atau mungkin itu hanya intuisiku. Aku memberikan anggukan sopan yang ringan dan langsung menuju lift. Di lantai eksekutif, suasananya terasa sangat tidak normal. Orang-orang menatapku lebih lama dari biasanya, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Rizky praktis berlari keluar dari kantornya, menatapku seolah-olah dia melihat hantu. Kirana, kamu datang ke kantor. Aku masih direktur proyek, jawabku. Kenapa aku tidak datang? Rizky menelan ludah. Tapi Baskara, dia di sini hari ini? Tidak, dia tidak datang. Aku mengangguk. Kalau begitu, lebih penting lagi seseorang ada di sini untuk bekerja. Aku masuk ke kantorku. Semuanya persis seperti yang kutinggalkan. Mejaku, fileku, laptopku semuanya di tempatnya. Aku meletakkan tas, duduk di kursi, dan menyalakan komputer. Baru 5 menit kemudian, pintu terbuka. Orang yang masuk adalah Saskia. Dia mengenakan gaun desainer yang ketat, rambutnya ditata sempurna. Riasan tebal, bibir merah, dan kilatan perhitungan di matanya. Kirana. Dia tersenyum. Kamu di sini? Aku menatapnya tanpa bangkit. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku hanya ingin mampir untuk menyapa. Saskia menutup pintu di belakangnya. Lagi pula, kamu kan tunangan Baskara. Aku tidak mengatakan apa-apa. Saskia melangkah lebih dekat, merendahkan suaranya. Kamu bertindak cepat. Kupikir kamu akan mengamuk besar-besaran. Tapi kamu hanya berkemas dan pergi diam-diam. Aku bersandar di kursiku. Kamu kecewa? Saskia tertawa. Tidak, aku hanya berpikir kamu lebih kuat dari yang kubayangkan. Ada lagi. Saskia memiringkan kepalanya. Ya, katanya.
Ku dengar kamu menikah. Aku menatap matanya. Ya, ekspresi Saskia berubah, tapi hanya sepersekian detik. Cepat juga kamu, dia tersenyum. Apakah pria barumu sebaik Baskara? Aku berdiri. Setidaknya, dia tidak membawa wanita lain pulang sebelum menikah. Saskia menegang. Kamu bisa pergi sekarang? Kataku dengan tenang. Ini kantorku. Saskia mengepalkan tinjunya tetapi tetap tersenyum. Jangan pikir kamu masih punya kuasa di sini, Kirana. Aku belum mengundurkan diri, jawabku, dan tidak ada yang memberitahuku bahwa aku tidak punya kuasa. Saskia menatapku selama beberapa detik sebelum berbalik, membuka pintu, dan berjalan keluar. Saat pintu tertutup dengan bunyi klik, aku duduk kembali, menghela napas pelan. Perang ini, tampaknya, baru saja dimulai. Bahkan setelah pintu tertutup, bunyi ketukan tajam sepatu hak Saskia menggema di koridor, mantap dan agresif. Sangat mirip dengan cara dia masuk ke kehidupan orang lain tanpa pikir panjang. Aku duduk di mejaku, tangan bertumpu di permukaan, menatap monitor yang terang tetapi tidak bisa fokus pada satu kata pun. Konfrontasi kecil itu tidak membuatku marah. Sebaliknya, itu membuatku sadar. Jika ini adalah aku sebulan yang lalu, aku mungkin akan merasa sakit, kesal, atau sangat terhina. Tapi sekarang, dari sudut pandang yang sama sekali berbeda, melihat kembali semua kekacauan itu, aku hanya melihat satu kebenaran dengan jelas. Aku menyimpan apa yang layak disimpan dan membuang apa yang perlu dibuang. Sisanya bukan urusanku. Ketukan di pintu. Masuk, kataku. Rizky masuk, menutup pintu dengan lembut. Dia menatapku, kecemasan masih berenang di matanya. Kirana, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dia baru saja pergi dengan wajah yang sangat masam, gumam Rizky. Kamu butuh aku menangani sesuatu? Aku menggelengkan kepala. Tidak perlu. Rizky ragu-ragu. Kirana, apa kamu benar-benar berencana untuk terus bekerja di sini? Aku menatapnya. Menurutmu aku harus mengundurkan diri? Ya. Rizky buru-buru berkata. Hanya saja situasinya sekarang benar-benar aneh. Aku tahu, aku bersandar, tapi aku tidak punya kebiasaan meninggalkan proyek di tengah jalan. Rizky terdiam. Bisnis adalah bisnis. Lanjutku. Aku tidak akan membiarkan masalah pribadi memengaruhinya. Adapun Baskara, aku tidak bergantung padanya. Aku tidak mengatakan itu untuk membuktikan apapun pada Rizky. Aku mengatakannya untuk mengingatkan diriku sendiri. Sejak detik aku meninggalkan mansion itu, aku telah memutuskan semua hubungan dengan Baskara tidak hanya emosional, tetapi juga jaring pengaman profesional. Rizky mengangguk, masih khawatir. Kamu ada rapat sore ini dengan para mitra untuk proyek Jakarta Selatan. Baskara biasanya yang memimpin, aku yang akan menanganinya. Kataku. Rizky membuka mulutnya seolah ingin membantah, lalu berhenti. Baiklah, dia berbalik untuk pergi tetapi berhenti di pintu. Kirana. Ya? Aku di pihakmu. Aku menatapnya sejenak dan memberikan anggukan kecil. Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. Itu sudah cukup. Pintu tertutup. Aku kembali ke monitorku dan mulai meninjau file. Teks menjadi lebih tajam. Pikiranku selaras. Begitu seseorang tidak lagi terseret oleh emosinya, otak secara alami kembali ke tempatnya yang semestinya. Menjelang siang, aku hampir menyelesaikan tumpukan pekerjaan. Interkom berbunyi. Kirana, ada seseorang di sini untuk menemuimu, kata resepsionis. Siapa? Baskara. Penaku melayang di atas buku catatanku sejenak. Aku tidak menerima tamu. Dia berdiri tepat di luar sini. Aku berhenti selama beberapa detik. Baiklah, biarkan dia masuk. Kurang dari 1 menit kemudian, pintu kantorku terbuka. Baskara berdiri di sana. Dibandingkan dengan tadi malam, dia terlihat mengerikan. Kemejanya kusut, dasinya miring, rambutnya acak-acakan. Matanya merah, bukan karena minum, tetapi karena kurang tidur total. Dia menatapku untuk waktu yang lama, seolah mencoba memastikan apakah wanita yang duduk di depannya itu nyata. Kirana, aku tidak berdiri. Ada yang bisa kubantu? Pertanyaan itu membuat matanya terkulai. Kita perlu bicara. Ini bukan tempat yang baik untuk percakapan pribadi. Kalau begitu ayo kita pergi ke tempat lain. Tidak perlu. Aku kembali menatap kertas-kertasku, mengabaikannya. Baskara masuk dan menutup pintu. Kirana, tolong berhenti bertingkah seperti ini. Aku mendongak. Bertingkah seperti apa? Tepat seperti ini. Dia mencengkeram tepi mejaku. Berhenti bersikap begitu dingin. Aku tertawa kering dan pelan. Aneh bagimu, aneh bahwa kamu mencoba bertingkah seolah-olah tidak ada yang terjadi. Karena tidak ada yang terjadi. Kalimat itu membuatnya tersentak. Tidak ada yang terjadi, ulangnya. 2 tahun bersama dan kamu hanya bilang itu bukan apa-apa? Sejak saat kamu membawanya ke rumahku, itu menjadi bukan apa-apa. Sudah kubilang itu hanya tidak, aku memotongnya. Semakin banyak kamu bicara,
semakin aku sadar aku telah membuat keputusan yang tepat. Baskara mengambil langkah lain, mengitari mejaku. Kirana, apa kamu benar-benar sudah menikah? Kamu sudah tahu jawabannya. Aku tidak percaya. Aku tidak butuh kamu untuk percaya. Kamu menghancurkan hidupmu sendiri. Aku menatap matanya. Apa kamu jujur berpikir aku tidak punya pilihan lain selain kamu? Dia tidak mengatakannya, tapi aku tahu dia memikirkannya. Baskara terdiam. Aku berdiri, berkeliling meja, dan menghadapinya. Baskara, kamu selalu terbiasa memiliki segalanya di telapak tanganmu, aku berkata perlahan. Bisnismu, mitramu, wanitamu semuanya berputar di sekitarmu. Kirana. Tapi tidak kali ini. Aku menatap lurus padanya. Aku tidak lagi mengorbitmu. Pernyataan itu memotong udara seperti pisau. Baskara mengatupkan rahangnya. Matanya menyipit. Aku tidak terima ini. Aku tidak menuntut penerimaanmu. Kirana, kamu tunanganku. Kita dulu. Kamu tidak pernah membatalkan pertunangan. Jadi aku yang melakukannya. Aku tidak setuju dengan itu. Aku tidak butuh persetujuanmu. Udara di ruangan menjadi sangat berat. Baskara mendekat lagi, suaranya merendah menjadi bisikan putus asa. Siapa pria itu? Aku tidak harus menjawabnya. Aku punya hak untuk tahu. Kamu tidak punya hak atas diriku. Itu membuatnya menegang. Kirana. Dia tercekat menyebut namaku, suaranya menjadi serak. Apa kamu benar-benar tidak punya perasaan sama sekali padaku? Aku menatapnya untuk waktu yang sangat lama. Aku punya. Secercah harapan bersinar di matanya. Tapi itu bukan lagi untukmu. Senyum tipis yang mulai terbentuk di matanya langsung menghilang. Pulanglah, kataku. Jangan membuat ini menjadi buruk bagi kita berdua. Aku tidak akan pergi. Ini perusahaanku, bukan rumahmu. Aku CEO-nya, dan aku direktur proyek, balasku, sama sekali tidak terpengaruh. Kita berdua punya jabatan. Mari kita tidak menggunakan jabatan kita untuk menyelesaikan masalah pribadi. Baskara menatapku, ekspresinya campur aduk. Kamu sudah berubah. Aku hanya kembali menjadi diriku yang dulu. Keheningan panjang membentang di antara kami. Akhirnya, Baskara berbalik. Kirana, ini belum berakhir. Aku tidak menjawab. Dia membuka pintu dan pergi. Aku berdiri di sana selama beberapa detik sebelum kembali ke kursiku. Di luar, koridor menjadi sunyi. Aku mengambil pulpen dan kembali membaca seolah-olah percakapan itu tidak pernah terjadi. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu bahwa sejak saat itu, semuanya bergeser ke fase baru. Ini bukan lagi hanya putus cinta, ini adalah tabrakan. Suasana berat yang ditinggalkan oleh Baskara menggantung di kantorku. Aku duduk di meja, menatap layar, pikiranku benar-benar kosong. Bukan karena kata-katanya memengaruhiku, tetapi karena aku menyadari sebuah kebenaran yang keras. Beberapa orang baru mulai mengerti apa yang sedang terjadi saat mereka kehilangan segalanya, tetapi ketika mereka mengerti, itu selalu sudah terlambat. Aku menarik napas dalam-dalam, mengkalibrasi ulang fokusku, dan memaksa diriku kembali ke spreadsheet. Bukan untuk membuktikan sesuatu, tetapi karena aku menolak untuk berhenti bergerak. Berhenti berarti membiarkan pikiran-pikiran yang tidak berguna merayap masuk. Pukul 2 siang, Rizky mengetuk. Kirana. Pak Harrison dan para mitra ada di ruang konferensi. Aku akan segera ke sana. Aku berdiri, merapikan blazerku, mengambil iPad dan catatanku, dan berjalan keluar. Koridor terasa normal, tetapi mata orang-orang sepertinya menatapku sedetik lebih lama. Jelas, konfrontasi dengan Baskara tidak sepribadi yang kuharapkan. Di ruang korporat seperti ini, urusan pribadi jarang tetap pribadi. Memasuki ruang konferensi, Pak Harrison dan timnya sudah duduk. Dia adalah pria berusia 50-an, berhati-hati, konservatif, dan jarang mengubah pikirannya tanpa melihat margin keuntungan yang solid. Selamat siang Kirana. Dia berdiri untuk menjabat tanganku. Selamat siang Pak Harrison. Kami duduk, dan rapat dimulai. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Aku mempresentasikan jadwal, analisis risiko, proyeksi ROI, dan strategi implementasi. Setiap metrik, setiap detail, berada di bawah kendaliku. Pekerjaan, setidaknya untuk saat ini, adalah satu-satunya hal yang bisa kupegang dengan aman. Tapi di tengah jalan, Pak Harrison tiba-tiba bertanya, aku tidak melihat Baskara hari ini. Aku berhenti sejenak. Dia sibuk dengan urusan lain. Dia mengangguk, tapi matanya sedikit menyipit. Ada desas-desus tentang beberapa perubahan di perusahaannya akhir-akhir ini. Saya jamin tidak ada yang akan memengaruhi proyek ini, tegasku. Semua komitmen tetap utuh. Pak Harrison terdiam sejenak, lalu mengangguk. Saya harap begitu. Rapat berlanjut, tetapi aku bisa merasakannya dengan jelas ketika kehidupan pribadi berubah, kemampuan profesional tiba-tiba dilihat melalui filter skeptisisme. Tidak peduli seberapa kompeten aku, kebisingan dari luar merayap masuk. Setelah selesai, aku mengantar Pak Harrison ke lift.
Ketika aku kembali, Rizky mondar-mandir di dekat pintuku, tampak stres. Ada apa? Tanyaku. Rizky melihat sekeliling, merendahkan suaranya. Saskia baru saja masuk ke kantor CEO. Biarkan saja. Rizky ragu-ragu. Dia memanggilku dan memberitahuku bahwa mulai sekarang, semua file proyek harus melalui mejanya dulu. Aku menoleh padanya. Kamu setuju? Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagus. Aku mulai berjalan. Kirana, panggil Rizky. Aku yang akan menanganinya. Aku langsung menuju suite CEO. Aku tidak mengetuk. Aku mendorong pintu kayu ek yang berat itu. Saskia duduk di belakang meja besar Baskara, menyilangkan kaki, menggulir ponselnya. Setumpuk laporan yang belum dibaca ada di depannya. Dia mendongak, melihatku, dan senyum langsung merekah. Kirana, kupikir kamu tidak tahu jalan ke sini lagi. Kamu duduk di kursi yang salah, kataku. Tidak juga. Saskia memiringkan kepalanya. Baskara bilang, mulai sekarang aku akan membantunya mengelola perusahaan. Aku tidak melihat memo resmi apapun. Tidak semua hal membutuhkan selembar kertas, balasnya. Aku menatap matanya. Di sini itu dibutuhkan. Suhu di ruangan itu turun 10 derajat. Saskia meletakkan ponselnya dan bersandar di kursi kulit eksekutif. Kirana, berapa lama kamu benar-benar berencana untuk berpegang pada jabatanmu? Selama yang kuanggap nyaman. Apa kamu jujur berpikir kamu bisa bertahan di sini? Aku tidak berpikir. Aku melakukannya. Senyum Saskia menghilang. Matanya menjadi dingin. Apa kamu tidak merasa benar-benar tidak pada tempatnya? Aku tidak pernah merasa memiliki suatu tempat cukup untuk merasa tidak pada tempatnya. Jawabanku membuatnya goyah sejenak. Kamu benar-benar berbeda sekarang. Aku selalu seperti ini. Aku membanting sebuah file di atas meja. Dokumen-dokumen ini hanya untuk personel yang berwenang. Kamu tidak punya wewenang. Saskia melihat file itu, lalu padaku. Aku punya wewenang. Apa jabatanmu di perusahaan ini? Pertanyaan langsung itu membuatnya terdiam. Aku adalah. Dia berhenti. Di gedung ini, hanya ada jabatan, bukan hubungan, kataku dengan jelas. Jika kamu tidak punya jabatan, kamu punya 0 wewenang. Saskia mencengkeram lengan kursi. Jangan pikir kamu bisa mengintimidasiku. Aku tidak mengintimidasimu. Aku menyatakan kebijakan perusahaan. Keheningan panjang yang tegang membentang. Akhirnya, Saskia berdiri. Kamu akan harus pergi pada akhirnya. Mungkin, kataku, tapi itu bukan karena kamu. Saskia menatapku selama beberapa detik, mengambil ponselnya, dan berjalan keluar dari kantor dengan marah. Pintu tertutup dengan bunyi klik. Aku berdiri di sana sejenak sebelum menarik kursi eksekutif dan duduk bukan untuk mengklaim meja Baskara, tetapi untuk meninjau file yang telah dia kumpulkan. Aku membolak-balik halaman, mengoreksi kesalahan dengan pena merah, memperlakukan meja itu tidak lebih dari sepotong kayu yang dimaksudkan untuk bekerja. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka lagi. Itu Baskara. Dia berdiri di ambang pintu, menatapku, duduk di belakang mejanya. Ekspresinya sangat rumit. Apa yang kamu lakukan di sini? Bekerja. Ini kantorku. Ini adalah ruang kerja. Aku tidak repot-repot mendongak. Baskara masuk dan menutup pintu. Kirana, apa yang kamu coba lakukan? Aku mencoba mencegah perusahaanmu meledak. Itu membuatnya berhenti. Kamu pikir aku tidak bisa mengelola perusahaanku sendiri? Aku pikir kamu membiarkan emosimu mendikte bisnismu. Baskara terdiam. Dulu kamu klinis dalam memisahkan keduanya. Lanjutku. Sekarang tidak. Kamu tidak punya hak untuk menceramahiku. Aku punya tanggung jawab terhadap proyekku. Aku akhirnya menatapnya. Jika kamu ingin perusahaan ini bertahan kuartal ini, berhentilah membiarkan orang yang tidak berwenang mengganggu operasi. Baskara mengepalkan tinjunya. Kamu bicara tentang Saskia. Aku bicara tentang siapapun tanpa jabatan resmi. Keheningan. Baskara menatapku untuk waktu yang sangat lama. Kirana, apa kamu benar-benar tidak akan pernah kembali? Aku berdiri. Kamu sudah menanyakan itu padaku. Aku ingin mendengarnya lagi. Aku menatapnya. Tidak. Hanya satu kata, tapi mutlak. Baskara menyipitkan matanya sejenak, lalu membukanya. Baiklah, katanya. Kalau begitu, mulai sekarang, kita hanya mitra bisnis. Aku tidak pernah melihatnya dengan cara lain. Bayangan senyum menyentuh bibirnya, tapi tidak ada kegembiraan di dalamnya. Kamu benar-benar kejam. Aku hanya bersikap adil. Aku mengambil fileku, berkeliling meja, dan menuju pintu. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu jika aku menoleh ke belakang, aku mungkin melihat hal-hal yang seharusnya tidak kulihat, dan aku tidak punya niat sedikit pun untuk berbalik lagi. Sore itu, setelah meninggalkan suite CEO, aku tidak langsung kembali ke tempatku. Aku berdiri di dekat jendela dari lantai ke langit-langit di koridor,
menatap Cakrawala Jakarta. Matahari melemparkan bayangan panjang siluetku di lantai yang mengilap. Aku merasakan sebuah kesadaran yang keras. Mulai saat itu, keseimbangan yang rapuh itu hilang. Baskara tidak lagi menjaga jarak. Saskia secara terbuka menunjukkan ambisinya, dan suka atau tidak, aku tertanam kuat di sisi yang berlawanan. Aku kembali ke kantorku, meletakkan file, dan baru saja akan mengetik email ketika telepon mejaku berdering. "Kirana, ada seseorang di sini untuk menemuimu," kata resepsionis. "Siapa?" "Ibu Baskara." Aku berhenti. "Dia ada di lobi?" "Ya." Aku menarik napas dalam-dalam. Katakan padanya aku akan segera turun. Aku berdiri, menyesuaikan blazerku, dan berjalan keluar. Koridor lebih sepi sekarang. Memasuki lift, aku melihat bayanganku di pintu cermin tenang, terkendali, tidak menunjukkan tanda-tanda badai yang terjadi di sekitarku. Tapi hanya aku yang tahu bahwa airnya belum sepenuhnya tenang. Lift berbunyi di lobi. Aku melangkah keluar dan melihat Ibu Ratna duduk di area tunggu tamu. Dia mengenakan sweater kasmir yang chic dan celana panjang yang dibuat khusus. Rambutnya ditata sempurna, postur tubuhnya tanpa celah. Dia memiliki aura mengintimidasi seorang matriark uang lama, yang terbiasa mengendalikan setiap variabel dalam hidupnya. Aku berjalan ke sana. "Halo, Bu Ratna." Dia menatapku. Tatapannya bertahan sedikit lebih lama dari biasanya, seolah-olah menilai orang yang sama sekali berbeda. "Duduk," katanya. Aku duduk di hadapannya. "Kamu kurusan?" Dia mengamati. "Saya baik-baik saja," jawabku. Dia menghela napas lemah. "Kirana, aku tidak pernah berpikir kamu akan membawa ini sejauh ini. Saya juga tidak berpikir begitu. Apa kamu sadar berapa banyak hal yang digoyahkan oleh tindakanmu sekarang?" "Ya. Dan tetap saja kamu melakukannya. Saya tidak punya pilihan lain." Dia sedikit mengernyit. "Tidak ada pilihan lain, atau kamu tidak ingin membuat pilihan lain?" Aku menatapnya. "Jika itu Ibu, Bu Ratna, apakah Ibu akan memilih untuk tinggal?" Dia terdiam. "Saya tidak bertanya sebagai mantan calon menantumu," tambahku. "Saya bertanya sebagai seorang wanita." Dia menatapku untuk waktu yang lama. Wanita tidak selalu memiliki kemewahan untuk memilih berdasarkan perasaan mereka. Akhirnya dia berkata, "Saya tidak memilih berdasarkan perasaan saya." "Lalu berdasarkan apa?" "Harga diri." Jawaban itu mengejutkannya. "Harga diri?" ulangnya. "Kamu pikir pergi seperti ini menjaga harga dirimu? Saya pikir tinggal akan menghancurkannya." Udara di antara kami menjadi berat. Dia dengan anggun menyilangkan kakinya, meletakkan tangannya di lututnya. "Kirana, aku tidak memaafkan perilaku Baskara, tetapi kesalahan adalah kesalahan. Kamu memperbaikinya, kamu tidak membuang semuanya. Saya bukan alat yang rusak untuk diperbaiki dan digunakan kembali." "Kirana, saya tidak menyalahkanmu, Bu Ratna." Aku memotong. Menjaga nada bicaraku tetap hormat tetapi tidak fleksibel. Dan saya juga tidak menyalahkannya lagi. Tapi saya tidak bisa kembali. Dia menatapku, matanya mendung karena kompleksitas. "Kamu benar-benar sudah menikah?" "Ya." "Dengan siapa?" "Namanya Dewa." Dia mengerutkan kening, mencari di ingatannya. "Dewa dari grup Nusantara?" "Ya." Sikapnya berubah drastis. "Apa kamu punya gambaran tentang apa yang kamu masuki?" "Ya." "Kamu tidak takut?" "Saya tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti." Keheningan panjang membentang di antara kami. Dia bersandar di kursi santai, menghela napas panjang. "Kamu sangat keras kepala." Saya hanya berhenti menjadi lembek. Dia menatapku, lalu tiba-tiba bertanya, "Apa kamu setidaknya mencintainya?" Aku terdiam. Saya tidak tahu. Masih jawaban yang paling jujur. Dia mencibir sedikit. "Kamu tidak tahu, tapi kamu berani menikah dengannya." Saya tahu dia tidak akan mengkhianatiku. Satu kalimat itu membungkamnya sepenuhnya. Mungkin bagi seorang wanita yang telah melihat semuanya, dia mengerti nilai luar biasa dari sesuatu yang begitu sederhana secara fundamental. "Kirana," dia berkata, suaranya akhirnya melembut. "Apa kamu sudah memikirkan masa depanmu?" "Saya hidup di masa sekarang. Masa sekarang akan berlalu, tapi jika masa sekarang dibangun di atas kesalahan, masa depan akan runtuh." Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sesaat kemudian, dia berdiri. "Karena keputusanmu sudah bulat, aku tidak akan memaksamu," katanya. "Tapi jangan pikir semua ini akan mudah." Saya tidak pernah berpikir begitu. Dia mengangguk. "Jaga dirimu, Ibu juga." Dia berbalik dan berjalan keluar melalui pintu kaca. Postur tubuhnya masih kaku, tetapi langkahnya tampak sedikit lebih lambat daripada saat dia datang. Aku mengawasinya pergi, lalu kembali ke lift. Baru setelah aku masuk, aku menyadari tanganku sedingin es. Bukan karena takut, tetapi karena percakapan itu jauh lebih dalam dari yang kuduga. Tidak semua orang akan mengerti pilihanku, dan mungkin banyak yang tidak akan pernah mengerti. Tapi itu tidak penting lagi.
Kembali ke kantorku, ponselku bergetar begitu aku duduk. Itu Dewa. Selesai kerja, katanya. Di mana kamu? Di kantor, aku akan menjemputmu. Aku bisa naik taksi. Tidak perlu. Nadanya santai, tapi tidak menerima bantahan. Aku menghela napas pelan. Baiklah, aku turun 20 menit lagi. Aku akan menunggu. Dia menutup telepon. Aku melihat jam. 20 menit tidak lama, tapi cukup untuk memilah pikiranku. Aku mematikan komputer, merapikan meja, dan turun. Ketika aku keluar dari gedung, mobil Dewa sudah berhenti di pinggir jalan. Dia bersandar di pintu. Saat melihatku, dia membuka sisi penumpang. Kukira aku bilang 20 menit. Aku lebih awal. Aku tidak keberatan. Aku tidak bertanya lagi dan masuk. Mobil bergabung dengan lalu lintas. Sesuatu terjadi hari ini? Dewa bertanya setelah beberapa saat. Aku bertemu dengan Ibu Baskara. Apa yang dia katakan? Tergantung bagaimana kamu melihatnya. Aku melihat keluar jendela. Tidak apa-apa. Dewa tidak mencampuri. Keheningan di antara kami tidak menyesakkan. Itu adalah jeda mental yang sangat dibutuhkan. Ketika kami sampai di gedungku, aku keluar dan Dewa mengikutiku. Memasuki, aku melepas sepatu hak tinggiku dan menjatuhkan tasku. Dewa berdiri di belakangku. Mengamati sejenak sebelum berbicara. Malam ini, aku akan memberitahu keluargaku. Aku berbalik. Memberitahu mereka apa? Tentang pernikahan kita. Aku terdiam. Persiapkan dirimu secara mental. Aku memberikan anggukan kecil. Oke. Aku menyadari ini baru permulaan. Malam itu, apartemen lebih sunyi dari biasanya. Setelah Dewa menyebutkan akan memberitahu keluarganya, dia tidak lagi membahasnya. Aku juga tidak bertanya. Di antara kami ada pemahaman diam-diam. Apa yang perlu dilakukan, masing-masing akan menanganinya sendiri, tanpa perlu penjelasan yang tak ada habisnya. Aku pergi ke dapur, membuka kulkas, dan mengambil beberapa bahan sederhana. Bukan karena aku sangat lapar, tetapi karena aku perlu melakukan sesuatu dengan tanganku untuk mencegah pikiranku terlalu melantur. Dewa, yang sedang menelepon di ruang tamu, menutup telepon dan masuk ke dapur. Apa yang kamu lakukan? Sesuatu yang sederhana. Aku bantu. Aku menatapnya. Kamu benar-benar tahu cara kerja di dapur? Aku bukan koki, tapi aku tidak akan membakar rumah. Aku tersenyum tipis. Cuci sayurannya, kalau begitu. Dewa mengambil saringan tanpa sepatah kata pun dan berdiri di wastafel. Pria seperti dia di dapur kecil melakukan tugas-tugas biasa. Jika Anda memberitahu diriku di masa lalu bahwa ini akan terjadi, aku akan menganggapnya tidak masuk akal. Tetapi sekarang rasanya anehnya alami. Kami tidak banyak bicara saat memasak, hanya suara air mengalir, pisau mengenai talenan, desis lembut panci suara-suara kecil yang dengan nyaman mengisi keheningan. Ketika makanan sudah siap, kami duduk berhadapan. Tidak ada yang mewah, hanya beberapa hidangan rumahan, tetapi itu membuatku merasa lebih nyaman daripada makanan berbintang Michelin manapun yang pernah kumakan baru-baru ini. Apa keluargamu ketat? Tanyaku. Dewa menatapku. Ketat dengan cara mereka sendiri. Apa artinya? Mereka tidak peduli siapa kamu. Mereka hanya peduli apakah kamu cocok. Aku tidak yakin apakah aku cocok. Kamu tidak perlu yakin. Katanya belak-belakan. Kamu hanya perlu tidak mundur. Aku terdiam. Bagian tersulit bukanlah menghadapi keluarganya yang kuat. Itu adalah menghadapi diriku sendiri dalam peran baru ini, memainkan peran istri seorang pria yang tidak pernah kubayangkan akan terikat denganku seperti ini. Setelah makan malam, Dewa membantuku membersihkan meja, dan kemudian pergi ke balkon untuk menelepon. Aku tidak bisa mendengar kata-katanya yang sebenarnya, tetapi nadanya dalam, mantap, dan tidak fleksibel. Jenis suara yang membuat pendengar tahu bahwa keputusannya sudah final. Sekitar 10 menit kemudian, dia kembali ke dalam. Aku sudah memberitahu mereka. Reaksi mereka, normal. Aku mengangkat alis. Normal? Mereka ingin bertemu denganmu. Kapan? Besok. Aku berhenti. Begitu cepat tidak ada alasan untuk menunda. Aku mengangguk, meskipun rasa cemas menusuk perutku. Bukan takut, hanya beban persiapan. Aku perlu menyiapkan sesuatu? Tanyaku. Jadilah dirimu sendiri. Jawaban paling klise, tapi mungkin yang paling akurat. Malam itu, kami berbagi tempat tidur lagi. Jarak di antara kami tidak terasa seluas malam pertama. Bukan secara fisik lebih dekat, tetapi kecanggungan telah menghilang. Aku berbaring miring, membelakanginya, menatap kamar yang gelap. Dewa, ya? Jika keluargamu tidak menerimaku besok, lalu apa? Jeda singkat. Maka itu masalah mereka. Adapun aku sudah menikah. Jawaban itu secara efektif mengakhiri pertanyaan lebih lanjut. Dewa bukanlah pria yang terpengaruh oleh pendapat orang lain, dan itu memberiku secercah kedamaian yang kokoh. Pagi berikutnya, aku bangun secara alami lebih awal, duduk dan melihat keluar jendela. Jakarta sedang bangun,
Tetapi di dalam, aku mempersiapkan diri untuk hari yang sangat berbeda. Aku memilih gaun yang elegan dan tidak mencolok. Aku merias wajah tipis bukan untuk mengesankan, tetapi untuk memastikan aku merasa percaya diri dengan diriku sendiri. Ketika aku masuk ke ruang tamu, Dewa sudah siap. Ayo, perjalanan keluar kota menuju kawasan puncak berlangsung tenang. Aku melihat keluar jendela, mencoba menjaga pikiranku tetap kosong. Kamu tidak perlu tegang, kata Dewa. Aku tidak tegang. Buku-buku jarimu memutih. Aku melihat tanganku dan memaksanya untuk rileks. Kebiasaan. 30 menit kemudian, kami melewati gerbang besi sebuah perkebunan besar. Tidak mencolok atau megah, hanya luas, terpencil, dengan halaman rumput yang terawat sempurna, dan pohon-pohon tua uang lama. Aku keluar dari mobil dan melihat ke pintu depan. Ini rumahmu, ya, dan pertama kalinya aku membawa seorang wanita ke sini dalam kapasitas ini. Aku menatapnya. Kamu mengatakan itu untuk membuatku merasa lebih baik? Tidak, hanya menyatakan fakta. Aku mengangguk, dan kami masuk. Di ruang tamu yang besar, 2 orang sudah duduk. Seorang pria yang lebih tua dengan postur tubuh yang tegas dan mata yang tajam ayah Dewa. Di sebelahnya, seorang wanita dengan ekspresi yang tenang tetapi sama sekali tidak terbaca ibunya. Aku berhenti sejenak. Ibu, ayah, sapa Dewa. Mereka menatapku. Ini Kirana. Aku melangkah maju dan memberikan anggukan sopan yang hormat. Pak Nusantara, Bu Nusantara. Tidak ada yang langsung menjawab. Udara menjadi padat. Bu Nusantara menatapku dari atas ke bawah. Itu bukan tatapan tidak setuju, tetapi penilaian yang lengkap. Duduk, akhirnya dia berkata. Aku duduk, menjaga punggungku tetap lurus, tangan bertumpu dengan anggun di pangkuanku. Setelah keheningan yang panjang, ayahnya berbicara. Kapan kamu dan Dewa menikah? Kemarin pagi. Dia mengangguk perlahan. Cepat. Ya, dia menatapku. Menurutmu ini adalah keputusan yang tepat? Saya pikir ini adalah keputusan yang harus saya pertanggungjawabkan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ibunya menyela. Sudah berapa lama kamu kenal Dewa? Tidak lama. Lalu kenapa menikah dengannya? Aku berhenti sejenak, karena saya percaya padanya. Jawaban itu sedikit mengejutkannya. Percaya, ulangnya. Seberapa banyak yang benar-benar kamu ketahui tentang Dewa? Saya tahu dia bukan pria yang berkhianat. Suasana di ruangan itu berubah secara halus. Ayahnya menatap Dewa, lalu padaku. Apa kamu sadar akan kerumitan keluarga Nusantara? Saya tahu beberapa. Keluarga ini tidak sederhana. Saya tidak butuh kesederhanaan. Jawabku dengan tegas. Bu Nusantara menatapku jauh lebih dekat sekarang. Kamu tidak takut? Saya sudah selamat dari hal-hal yang jauh lebih menakutkan. Itu membuat mereka berdua terdiam. Dewa duduk di sampingku sepanjang waktu, menatap lurus ke depan, tidak pernah menyela. Setelah beberapa saat, ayahnya berdiri. Kalian akan tinggal untuk makan siang. Itu bukan permintaan. Aku mengangguk. Ya, terima kasih. Ibunya tidak menambahkan apa-apa, tetapi kekerasan di matanya telah berkurang. Aku tahu ini bukan penerimaan penuh. Tetapi itu bukan lagi penolakan total dan itu adalah langkah maju yang besar. Makan siang adalah acara yang sunyi. Satu-satunya suara adalah dentingan ringan peralatan makan di atas porselen halus. Di tengah keheningan, aku bisa merasakan tatapan Bu Nusantara mendarat padaku secara berkala kurang analitis sekarang, tapi masih menilai. Aku duduk tegak, makan perlahan, dan tidak memaksakan percakapan buatan apapun. Terkadang, pengekangan yang anggun adalah cara terbaik untuk menjaga batas. Kamu bekerja di perusahaan Baskara? Tanya Pak Nusantara. Suaranya berupa gumaman rendah. Ya, sebagai direktur proyek. Dia mengangguk. Stabil. Kamu berencana untuk tinggal? Aku berhenti. Mengunyah makananku dengan hati-hati sebelum menjawab. Saat ini saya sedang mengevaluasi pilihan saya. Bu Nusantara meletakkan garpunya. Kamu harus mengundurkan diri. Aku menatapnya. Mengapa begitu? Tidak pantas lagi bagimu berada di sana. Dia berbicara dengan kepastian mutlak. Bukan hanya karena sejarah pribadi, tetapi karena lingkungan. Saya mengerti, dan jika kamu mengerti, kamu harus memutuskan hubungan. Aku terdiam selama beberapa detik. Tapi saya tidak punya kebiasaan meninggalkan pekerjaan di tengah jalan. Bu Nusantara menatapku, kilatan ketidaksenangan di matanya, meskipun dia tidak secara terbuka menentang. Beberapa hal tidak layak dipertahankan. Saya tidak mempertahankannya untuk orang lain, jawabku dengan tenang. Saya mempertahankannya untuk karier saya sendiri. Dia tidak berdebat lebih lanjut. Dewa duduk di sampingku, tetap diam sepenuhnya. Dia membiarkanku menjawab untuk diriku sendiri, bertarung dalam pertempuranku sendiri. Anehnya, itu membuatku merasa lebih dihormati daripada jika dia turun tangan untuk melindungiku. Dia percaya aku bisa berdiri sendiri. Setelah makan, Bu Nusantara bangkit untuk pergi ke dapur. Karena kebiasaan, aku juga berdiri, biar saya bantu.
Dia menatapku. Tidak perlu. Saya bisa. Saya memaksa. Kataku lembut, mengikutinya. Dapur itu besar, tapi terasa lebih sunyi. Aku berdiri di sampingnya, membersihkan piring dan membawanya ke wastafel. Dia tidak menghentikanku, hanya sesekali menyerahkan barang kepadaku. Kamu tidak seperti yang kuduga, katanya setelah beberapa saat. Apa yang ibu harapkan dari saya? Impulsif, sembrono. Saya tidak impulsif, kataku. Hanya menolak untuk menunggu lebih lama. Dia terdiam. Kamu tahu Dewa bukan pria yang mudah diajak bergaul. Saya tahu sedikit. Dia bukan tipe yang melayani emosi. Dan saya tidak butuh siapapun untuk melayani emosiku. Jawaban itu membuatnya berhenti dan menatapku. Kamu bicara sangat langsung. Saya tidak pernah pandai bertele-tele. Momen keheningan berlalu. Dia menghela napas pelan. Benarkah sudah berakhir antara kamu dan Baskara? Aku berhenti membersihkan konter sejenak. Sudah berakhir, tanpa penyesalan. Saya sudah menyesali semuanya. Dia mempelajari wajahku untuk waktu yang lama. Wanita tidak selalu punya kesempatan untuk memulai kembali. Saya tidak melihat ini sebagai memulai kembali, kataku. Saya melihatnya sebagai melangkah maju. Kalimat itu sepertinya melembutkan tatapannya secara signifikan. Kamu bisa kembali ke ruang tamu, katanya. Aku tidak butuh bantuanmu lagi di sini. Ya Bu. Aku mengeringkan tanganku dan keluar. Dewa ada di teras, berbicara dengan ayahnya. Aku tidak mendekati mereka, hanya duduk di sofa, menatap halaman rumput yang luas. Setiap pagar tanaman dipangkas dengan presisi matematis. Keluarga ini tidak mudah menerima gangguan mendadak. Akhirnya, Dewa kembali ke dalam. Siap, tanyanya. Kurasa kita selamat, Dewa mengangguk. Itu sudah cukup. Sebelum kami pergi, ayahnya memanggil kami. Pulanglah lebih awal hari ini, perintahnya. Jangan beri orang lain alasan untuk bergosip. Dimengerti, kata Dewa. Aku mengangguk. Terima kasih. Itu bukan hanya nasihat biasa. Itu adalah pengingat bahwa mulai sekarang, Dewa dan aku adalah satu front persatuan di mata masyarakat kelas atas Jakarta. Dalam perjalanan kembali ke kota, lalu lintas sore lebih padat. Matahari masih bersinar, tetapi panasnya telah mereda. Bagaimana perasaanmu? Tanya Dewa. Tidak mudah, akuku. Ya, tapi tidak sesulit yang kamu kira. Karena kamu tidak mundur. Aku tertawa. Kamu selalu mengatakan itu. Karena itu benar, aku tidak berdebut. Ketika kami kembali ke apartemen, teleponku berdering begitu aku masuk. Itu Rizky. Kirana, dia terdengar panik. Kita punya masalah. Ada apa? Proyek Jakarta Selatan. Ditangguhkan. Aku membeku. Oleh siapa? Baskara. Ya, dia bilang dia perlu mengevaluasi ulang semuanya. Aku tidak tahu detailnya, tapi sepertinya ini ditujukan padamu. Aku meremas telepon lebih keras. Kamu akan ke kantor? Tanya Rizky dengan gugup. Tidak. Katakan padanya aku tidak membuat keputusan berdasarkan ledakan emosi, kataku perlahan. Pertahankan semuanya seperti sedia kala, jangan tanda tangani apapun, jangan ubah apapun. Jika dia bertanya, katakan padanya aku akan menanganinya secara langsung. Dimengerti. Aku menutup telepon dan berdiri membeku di lorong. Dewa menatapku. Masalah? Aku terseret ke dalam kekacauan. Pekerjaan? Ya. Dewa mengangguk. Kamu bisa menanganinya? Aku akan menanganinya. Butuh bantuanku? Aku menatapnya. Belum. Terserah kamu. Dia tidak mencampuri, tidak memaksa. Dia hanya mempercayaiku dengan 3 kata sederhana yang berarti segalanya. Aku pergi ke ruang tamu dan duduk. Ini bukan lagi langkah defensif. Ini adalah persiapan untuk perang. Baskara sedang melakukan gerakannya, menyerang bukan perasaanku, tetapi karierku. Dan aku tahu pertempuran ini tidak akan diperjuangkan hanya dengan kata-kata. Malam itu, setelah menutup telepon dengan Rizky, aku tidak langsung bereaksi. Aku duduk diam di sofa, tangan tergenggam, menatap titik kosong di dinding. Jika kau bereaksi secara naluriah terhadap serangan, kau langsung jatuh ke dalam perangkap lawan. Dan Baskara selalu menjadi ahli dalam memasang perangkap. Aku akan ke kantor, umumku beberapa saat kemudian. Dewa berbalik dari balkon. Sekarang, tidak, besok pagi. Apa yang akan kamu lakukan malam ini? Berpikir. Dewa mengangguk. Baiklah. Caranya membiarkanku menangani krisisku sendiri membuatku menyadari sesuatu. Dia bukan tipe pria yang akan datang dan bermain pahlawan. Dia adalah tipe pria yang berdiri tepat di belakangmu, cukup dekat sehingga jika kau perlu mundur, dia akan menangkapmu. Aku begadang malam itu. Aku membuka laptopku dan meninjau seluruh file proyek Jakarta Selatan. Setiap klausa, setiap jadwal, setiap proyeksi keuangan, semuanya sempurna. Tidak ada pembenaran bisnis untuk menghentikannya kecuali alasannya bukan bisnis. Sekitar pukul 1 pagi,
Aku menutup laptopku. Aku punya rencana. Pagi berikutnya, aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Saat aku masuk ke lobi, ketegangan di udara terasa. Bukan hanya bisikan. Itu adalah antisipasi yang mencekik dari bom yang akan meledak. Aku langsung menuju kantorku. Rizky sudah menunggu. Kirana, dia memberiku memo internal. Proyek Jakarta Selatan, ditangguhkan tanpa batas waktu. Aku melihatnya dan melemparkannya ke mejaku. Bagaimana reaksi para mitra? Pak Harrison menuntut penjelasan. Bagus, Rizky tampak terkejut. Bagus, setidaknya mereka tidak diam saja. Aku meletakkan tas di kursi. Siapkan rapat di ruang konferensi utama. Undang tim Pak Harrison, Baskara, dan Saskia. Rizky tercekat. Saskia juga. Iya, aku tidak melakukan hal-hal di belakang punggung orang. Segera, kurang dari 1 jam kemudian, ruang rapat sudah siap. Aku masuk dan duduk di tempatku yang biasa. Pak Harrison dan timnya tiba tak lama kemudian. Dia tampak sangat tegang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan selesaikan semuanya sekarang, kataku lembut. Pintu terbuka. Baskara masuk. Dia mengenakan setelan tajam yang dibuat khusus, tampak sama sekali berbeda dari keadaannya yang acak-acakan kemarin. Matanya telah mendapatkan kembali ketajaman dingin dan perhitungannya. Tepat di belakangnya adalah Saskia. Dia masuk, memberiku tatapan sombong, dan duduk di samping Baskara, tanpa sedikit pun keraguan. Aku mengamati ruangan itu. Mari kita mulai. Tidak ada yang berbicara. Aku menggeser sebuah file tebal di atas meja ke arah Pak Harrison. Proyek ini telah mencapai semua tonggak sejarah. Secara finansial dan operasional, ini sempurna, tegasku. Penangguhan mendadak ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan metrik profesional. Pak Harrison menatap tajam ke arah Baskara. Baskara, jelaskan. Baskara bersandar, tidak terpengaruh. Kita perlu melakukan tinjauan internal penuh. Tinjauan apa? Sergah Harrison. Saya butuh detail. Baskara tetap diam. Tidak ada detail. Aku menyela. Semua mata tertuju padaku. Saya telah mengaudit seluruh proyek. Lanjutku. Tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk menghentikan pembangunan. Kirana. Suara Baskara adalah peringatan rendah. Ini adalah keputusan eksekutif. Kalau begitu, sebagai eksekutif, Anda berutang penjelasan kepada Dewan. Ruangan itu menjadi sangat tidak bersahabat. Saskia tiba-tiba berbicara. Suaranya ringan tapi menusuk. Kirana. Para eksekutif membuat keputusan yang tidak perlu mereka jelaskan kepada semua bawahan. Aku menatap lurus ke matanya. Di ruangan ini, penjelasan adalah wajib. Kamu hanya mencoba membuat Baskara terlihat buruk. Saya mencoba melindungi proyek bernilai miliaran rupiah. Saskia tersenyum. Atau mungkin kamu hanya mencoba melindungi ego rapuhmu sendiri. Aku tidak kehilangan irama. Saya tidak perlu melindungi sesuatu yang saya bangun dari nol. Itu membuatnya terdiam. Pak Harrison memukul tangannya di meja mahoni. Saya tidak peduli dengan pertengkaran rumah tangga kalian, bentaknya. Saya hanya peduli apakah proyek ini berjalan atau tidak. Baskara menatapnya. Ini dihentikan sementara. Untuk berapa lama? Tidak terbatas. Pak Harrison berdiri. Kalau begitu kami menarik pendanaan kami. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Pak Harrison, panggilku. Dia berhenti. Saya akan mengambil tanggung jawab penuh atas proyek ini. Baskara menatapku. Kamu tidak punya wewenang. Saya punya tanggung jawab. Saya yang membuat keputusan akhir. Saya bisa membatalkan proyek ini. Baskara mencibir. Kamu bisa mencoba. Saya akan, kataku, suaraku merendah menjadi ketenangan yang berbahaya, tetapi saya akan menyelesaikannya. Keheningan di ruang rapat itu memekakkan telinga. Kirana. Mata Baskara menyipit menjadi celah. Kamu melewati batas. Kamu pikir kamu bisa melakukan ini tanpaku? Saya tidak pernah membutuhkanmu untuk melakukan pekerjaan itu. Saya hanya butuh kamu tidak menghalangi. Ketegangan yang berat dan mencekik memenuhi udara. Akhirnya, Pak Harrison berbicara. Saya beri kamu 3 hari. Saya tidak butuh 3 hari, jawabku seketika. Saya akan memiliki proposal restrukturisasi untuk Anda besok pagi. Dia mengangguk sekali. Setuju. Dia pergi. Saskia menatapku, topeng manisnya benar-benar hilang. Kamu menggali kuburanmu sendiri. Saya tahu persis apa yang saya lakukan. Saya tidak akan begitu yakin. Saya tidak butuh kamu untuk yakin. Saskia meraih tasnya. Kamu akan menyesalinya. Saya sudah melewati tahap penyesalan. Dia berdiri, mendorong kursinya ke belakang, dan berjalan keluar dengan marah. Hanya Baskara dan aku yang tersisa di ruang rapat. Dia berdiri di sana, menatapku seolah-olah aku orang asing. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Saya melakukan pekerjaan saya. Kamu menyatakan perang terhadapku. Kamu yang menembak pertama. Kirana.
Suaranya merendah, campuran kemarahan dan permohonan. Kamu tidak perlu membawa ini sejauh ini. Saya tidak membawa apa-apa, kataku, mengumpulkan kertasku. Saya hanya menolak untuk diam di tempat. Dia menatapku untuk 1 menit yang panjang dan menyakitkan. Kamu benar-benar tidak takut kehilangan segalanya? Saya sudah kehilangan satu-satunya hal yang penting, kataku dengan jelas. Apa yang tersisa adalah milikku. Itu secara efektif membungkamnya. Dia tidak punya argumen balasan. Aku mengambil fileku dan berdiri. Jika kamu ingin menghentikan proyek dari pihakmu, silakan, kataku, tapi saya tidak akan berhenti. Aku meninggalkan ruang rapat. Kali ini, tidak ada yang memanggilku kembali. Kita semua tahu, aku tidak lagi dalam posisi untuk ditahan. Setelah pertemuan itu, aku tidak kembali ke kantorku. Aku naik lift langsung ke tempat parkir dan berdiri di samping mobilku. Bukan karena aku lelah, tetapi karena aku butuh momen keheningan mutlak untuk mengatur kekacauan di kepalaku. Apa yang baru saja kulakukan bukanlah impulsif, tetapi itu adalah pertaruhan besar. Aku tahu saat aku berjanji untuk melanjutkan proyek, aku telah membakar satu-satunya jembatan kembali, tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku masuk ke kursi pengemudi tetapi tidak menyalakan mesin. Ponselku, yang tergeletak di kursi penumpang, menyala. Itu Dewa. Sudah selesai? Tanyanya. Sudah selesai. Hasilnya, aku mengambil alih proyek itu sendiri. Jeda singkat di telepon. Bagus, hanya 1 kata, tapi membawa beban yang sangat besar. Kamu tidak akan bertanya apakah aku yakin bisa melakukannya? Tanyaku. Aku tidak perlu bertanya, kata Dewa. Kamu bukan tipe orang yang membuat ancaman kosong. Aku menyandarkan kepalaku di sandaran. Aku bisa kehilangan segalanya kali ini. Kehilangan apa? Pekerjaanmu. Semuanya. Perspektifmu salah. Suaranya yang dalam menggema melalui pengeras suara. Satu-satunya cara kamu kalah adalah jika kamu mundur. Aku terdiam. Itu bukan penghiburan. Itu adalah kebenaran yang brutal. Pulanglah, katanya. Ambil cuti malam ini. Oke. Aku menutup telepon, menyalakan mobil, dan keluar dari tempat parkir. Aku tidak menyalakan radio. Aku hanya mengemudi. Jalanan Jakarta macet pada jam sibuk. Matahari sore yang terik menyinari gedung-gedung pencakar langit, tetapi di dalam pikiranku, semuanya jernih. Aku tidak lagi terjebak di antara 2 pilihan. Aku telah memilih jalanku, dan aku akan menempuhnya sampai akhir. Ketika aku masuk ke apartemen malam itu, Dewa sudah ada di sana. Dia tidak memintaku laporan rinci tentang pertumpahan darah di ruang rapat. Dia hanya menatapku dan bertanya, "Sudah makan?" "Belum." "Duduk." Dia membawa makanan dari restoran Italia yang tenang. Aku duduk dan makan perlahan. Keheningan itu menenangkan. Di tengah makan, aku berbicara, aku akan mengundurkan diri dari perusahaannya. Dewa tidak mengangkat matanya dari piringnya. Aku sudah menduga. Tidak ada gunanya memperpanjang ini. Apa langkahmu selanjutnya? Aku mengambil alih proyek Jakarta Selatan dan menjalankannya secara independen. Dewa berhenti sejenak. Kamu punya modal dan sumber daya? Aku punya. Kamu yakin? Aku tidak pernah sepenuhnya yakin, akuku, tapi aku akan mewujudkannya. Dewa mengangguk. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Belum. Terserah kamu. Malam itu aku tidur nyenyak, tanpa mimpi, tanpa terbangun dengan keringat dingin. Mungkin ketika seseorang akhirnya menerima semua skenario terburuk yang mungkin terjadi, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. 3 hari kemudian, aku mengajukan pengunduran diriku. Tanpa drama, tanpa wawancara keluar yang panjang, hanya surat 1 halaman standar. Ketika aku meletakkannya di meja Baskara, dia menatapnya untuk waktu yang lama, menolak untuk menandatanganinya. Kamu menganggap ini begitu serius? Tanyanya. Ya. Kamu bisa tinggal. Aku tidak mau. Kirana, suaranya sedikit pecah. Kita tidak perlu menjadi musuh. Kita bukan musuh, jawabku dengan tenang. Hanya saja kita tidak lagi berada di pihak yang sama. Dia meremas pena mewahnya dengan erat. Kamu akan menyesalinya. Kamu sudah mengatakan itu sebelumnya. Apakah itu pernah benar? Aku menatapnya. Kali ini pilihanku. Baskara tidak mengatakan apa-apa lagi. Akhirnya, dia menandatanganinya. Aku mengambil kertas itu dan pergi. Itu adalah terakhir kalinya aku meninggalkan kantor itu sebagai karyawan. Setelah itu, semuanya bergerak dengan kecepatan kilat. Aku menggunakan setiap ons pengalamanku, kontak industriku, dan modal yang telah kukumpulkan secara diam-diam, untuk mengubah proyek Jakarta Selatan menjadi usaha mandiriku sendiri. Aku tidak lagi memiliki logo perusahaan besar di belakangku, tetapi aku memiliki sesuatu yang tidak pernah kumiliki sebelumnya, kebebasan mutlak. Dewa tidak ikut campur, tapi dia selalu ada. Dia tidak mengelola langkah-langkahku atau terus-menerus memeriksa. Dia hanya memberikan nasihat singkat dan tajam seperti silet,
tepat saat aku menemui jalan buntu. Ada saat-saat di mana aku menyadari aku belajar lebih banyak darinya, tidak hanya tentang real estate, tetapi tentang cara melihat dunia daripada yang pernah kupelajari di program MBA. Sebulan kemudian, proyek itu secara resmi disetujui bukan di bawah perusahaan Baskara, tetapi di bawah PT yang baru kubentuk. Pada hari kami menandatangani kontrak, aku berdiri di lobi kantor pusat Pak Harrison, memegang pena, dan menandatangani namaku sendiri. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sampahnya yang meletus, tetapi di dalam, sebuah kesadaran yang mendalam menyelimutiku. Inilah yang sebenarnya mampu kulakukan. Saat aku berjalan keluar melalui pintu putar, Dewa bersandar di mobilnya, menunggu. "Siap?" tanyanya. "Siap. Bagaimana perasaanmu?" Aku menatapnya dan tersenyum lembut. "Membebaskan." Dewa mengangguk. "Kalau begitu itu adalah langkah yang benar." Kami masuk ke mobil. Dalam perjalanan kembali, aku tiba-tiba menatapnya. "Apa kamu pernah bertanya-tanya apa yang akan terjadi padaku jika aku tidak meneleponmu malam itu?" Dewa tidak langsung menjawab. "Pernah," katanya setelah beberapa saat. "Tapi itu tidak penting." "Kenapa tidak?" "Karena kamu meneleponku." Aku tertawa kecil. "Kamu sangat arogan." "Tidak," jawabnya. Matanya di jalan, aku hanya menyatakan fakta. Aku tidak membantah, karena dia benar. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemen kami, memandang kota. Lampu-lampu Jakarta menyala. Sungai taksi dan lampu depan yang tak ada habisnya bergerak seperti sungai di bawah. Semuanya persis sama seperti biasanya, kecuali aku. Aku benar-benar berbeda. Aku teringat malam ketika aku berdiri di luar kamar utama, mendengar tawa Saskia dan Baskara berkata, "Kamu akan tinggal di sini." Jika aku memilih untuk tinggal, aku akan tetap tinggal di mansion bernilai miliaran. Aku akan tetap menjadi tunangan seorang pria kaya dan sukses. Aku akan memiliki semua yang dilihat orang luar dengan iri, tetapi aku tahu jauh di lubuk hati bahwa aku akan menjadi cangkang kosong. Sekarang, aku tidak punya mansion, tidak punya pernikahan masyarakat kelas atas, tetapi aku punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku punya diriku sendiri. Dewa keluar ke balkon dan berdiri di sampingku. "Apa yang kamu pikirkan?" "Aku memikirkan seberapa jauh aku telah melangkah. Kamu akan melangkah lebih jauh lagi." "Aku tidak yakin." "Aku yakin." Katanya begitu saja. Aku menatapnya dan tersenyum. "Kalau begitu, mari kita lanjutkan." Angin malam berhembus, membawa udara sejuk dari sungai. Aku berdiri di sana, dilucuti dari semua penyesalan, tanpa rasa kehilangan apapun. Yang tersisa hanyalah kedamaian yang dalam dan tak tergoyahkan. Terkadang, kehilangan sesuatu bukanlah akhir dari cerita, itu adalah prolog untuk yang lebih baik. Ada cerita yang, sekali diceritakan, kau tidak ingin langsung menyimpannya, karena yang tersisa bukanlah plot itu sendiri, melainkan perasaan yang ditinggalkannya, perasaan seseorang yang telah mencintai hingga batas kemampuannya. Seseorang yang pernah percaya bahwa selama dia cukup baik, cukup sabar, segalanya akan memiliki akhir seperti dongeng. Tapi hidup tidak selalu berjalan dengan logika itu. Jika kau melihat cerita ini, itu hanyalah sebuah perpisahan. Satu orang pergi, satu tinggal, satu memutuskan. Ini adalah kisah yang begitu umum sehingga kita semua pernah mendengarnya, melihatnya, bahkan mungkin mengalaminya. Tapi yang membuat cerita ini berbeda bukanlah bahwa dia meninggalkan pria yang tidak setia. Itu adalah bagaimana dia pergi tanpa teriakan, tanpa permohonan, tanpa menghancurkan rumah untuk mengklaim sesuatu yang bukan lagi miliknya. Dia memilih keheningan dan menggunakan kesuksesannya sendiri sebagai jawaban. Orang sering salah mengartikan kekuatan dengan kemampuan untuk mengalahkan orang lain. Kekuatan sejati adalah menyadari bahwa kau tidak perlu lagi bersaing dengan siapapun. Dia tidak menoleh ke belakang, tidak bertanya mengapa, tidak menunggu permintaan maaf, karena jauh di lubuk hati dia tahu bahwa beberapa pertanyaan hanya membawa rasa sakit, dan berpegang teguh hanya membawa lebih banyak kehilangan. Jadi dia melepaskannya, bukan karena kelemahan, tetapi karena kejelasan yang sadar tentang apa yang pantas dia dapatkan. Dan kemudian dia memulai kembali, bukan dengan pemulihan cinta yang putus asa, tetapi dengan membangun versi baru dirinya sendiri. Itulah kemenangan sejati. Dalam hidup ini, kau akan bertemu banyak orang. Beberapa akan datang untuk mencintaimu, beberapa akan datang untuk memberimu pelajaran, dan beberapa akan datang untuk menunjukkan kepadamu bahwa kau tidak pernah bisa menempatkan seluruh keberadaanmu di tangan manusia lain. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa kau andalkan adalah dirimu sendiri. Jadi, jika suatu hari kau menemukan dirimu di depan sebuah pintu, seperti dia, dengan satu sisi memegang yang akrab, masa lalu, hal-hal yang kau pikir akan bertahan selamanya, dan sisi lain memegang yang tidak diketahui, isolasi, prospek menakutkan untuk memulai dari awal. Aku harap kau memiliki keberanian untuk memilih dirimu sendiri, karena pada akhirnya, pemenangnya bukanlah siapa yang tinggal,
Pemenangnya adalah siapa yang memiliki keberanian untuk pergi ketika hatinya tidak lagi berada di ruangan itu. Cerita berakhir di sini, tetapi perjalanan masing-masing dari kita terus berlanjut. Dan mungkin setelah mendengar ini, kau akan menyadari satu kebenaran yang sangat sederhana, namun sangat sulit. Kebahagiaan sejati bukanlah berhasil mempertahankan orang lain. Itu adalah tidak pernah kehilangan dirimu untuk siapapun.